saya katakan, saya membaca proposal tesis kakak kelas kalian dan betapa buruknya proposal itu, ya, jadi tidak layak proposal tesis, tidak layak. Jadi tidak jelas nih proposal ini mau meneliti apa, dan kelihatannya juga tahun lalu dari tahun ke tahun itu ada banyak tesis lulus karena faktor kemanusiaan, ya, karena udah mau di DO, beasiswanya habis, merengek-rengek, menangis-nangis. Lalu, Pak, saya nih, ibu saya baru meninggal, aduh, saya sedih banget, tesisnya diminta perbaikannya banyak, saya nggak sanggup. Bapak saya sudah meninggal, saya hidup sendirian. Jadi banyak persoalan pribadi gitu. Karena bapaknya meninggal kapan? Ya udah lama, bukan karena nulis tesis itu, bukan. Setelah kita cek gitu, akhirnya lulus. Nah, malah ada mahasiswa S2 yang dia WA ke saya, Prof pembimbing saya, tesisnya ini. Saya belum menyatakan bersedia, kan nanti ada bersedia atau tidak bersedia. Belum menyatakan bersedia, hilang setelah itu. Tiba-tiba 2 tahun kemudian datang dia kemarin, Prof, tesisnya sudah jadi, saya mau ujian karena mau di DO. Oh, begitu saya baca, wah ini nggak bisa tesis ini, gimana? Siapa yang bimbing? Nggak, saya nulis aja dengan suami saya. Nah kan saya belum bersedia membimbing, saya belum membimbing sekalimat pun dengan Profesor Ihsan Tanggo waktu itu. Akhirnya karena nangis, yang perempuan ya nangis, itu air mata itu jadi senjata itu. Akhirnya lulus. Ya, nah saya nggak mau kayak gitu. Oke, kita langsung aja ya. Bukan S2 bukan itu. Ya, dulu. Kita langsung. Tolong nanti kalau ada poin-poin penting dicatat atau diingat. Yang membedakan karya ilmiah dengan yang bukan karya ilmiah itu pada perangkat metodologi. Ya. Jadi disebut karya ilmiah itu ada metodologinya. Apa itu metodologi? Ada pendekatan, ada teori. Ya, kalau kamu khutbah Jumat ngisi ceramah majelis taklim pakai perangkat metodologi nggak? Saudara-saudara, ibu-ibu, bapak-bapak, ini ceramah saya ini pakai pendekatan sosiologis Emil Durkheim. Ada nggak begitu ceramah? Ada. Bubar ibu-ibu itu. Ya ceramah itu, khutbah itu nggak ada pendekatan, apalagi pakai teori ini. Ceramah yang yang kita diskusikan ini pakai teorinya Foucault, Michel Foucault, relasi kuasa. Nggak ada. Jadi ceramah, khutbah Jumat, opini, ya dakwah itu biasanya tidak pakai perangkat metodologi. Tetapi kalau karya akademik atau karya ilmiah, dia ada perangkat metodologi yang isinya adalah pendekatan, teori dan lain-lain. Nanti kita bicarakan. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, karya ilmiah itu bersifat positivistik. Ya. Saya kalau bilang positivisme paham. Positivisme itu artinya pertama, yang disebut ilmiah atau yang disebut benar atau kebenaran itu dia bersifat empiris, ada bisa diraba. Datanya tuh ada. Nah kalau dalam karya ilmiah nulis karya ilmiah, data maksudnya, datanya tuh empiris. Kamu bisa nggak nanti lulus S2 tanpa menulis tesis? Nggak bisa. Bisa nggak kamu nulis tesis tanpa data primer dan data sekunder? Nggak bisa. Maka data primer dan data sekunder itu adalah harus bersifat empiris, tidak di alam gaib. Paham ya? Jadi ada buku tuh judulnya Malam Pertama di Alam Kubur. Ya. Nah, apakah malam pertama di alam kubur bisa diteliti? Bisa diteliti nggak? Hah? Ada nggak orang meneliti malam pertama di alam kubur? Nggak ada. Ternyata itu
isinya pandangan Al-Ghazali dan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah tentang malam pertama di alam kubur. Oh, kalau begitu datanya adalah teks yang ditulis oleh Al-Ghazali dan Ibnul Qayyim misalnya. Berarti itu datanya data teologis dan data historis. Berarti ada datanya. Tapi apakah bisa diriset? Bisa, ya. Ada buku Karen Armstrong yang sangat terkenal, Sejarah Tuhan. Apakah Tuhan punya sejarah? Saya tanya, Tuhan punya sejarah nggak? Nggak, ternyata isinya adalah catatan orang tentang bagaimana pandangan mereka tentang Tuhan selama 5.000 tahun. Jadi itu ternyata data historis. Ya, jadi datanya empiris, ada. Jadi nggak ada tuh kamu nulis tesis nanti ditanya ini datanya apa? Datanya itu ada dalam hati saya, Pak. Mungkin. Atau datanya ini sebenarnya ilham dari malaikat Jibril. Nah, itu nanti tetap harus dituliskan wawancara dengan malaikat Jibril di bawahnya itu. Jadi data itu harus empiris. Nggak ada data yang mengawang-awang, ya. Nah, dulu ada mahasiswa Usuluddin, dia meneliti Mbah Mutamakin, Kiai Haji Ahmad Mutamakin di Jawa Tengah. Itu sudah meninggal tahun 1700, abad 16 atau tahun 1800, abad 17. Saya lupa antara itu, ya. Lalu dia minta tolong kepada Habib Lutfi bin Yahya untuk ngobrol dengan di kuburannya Mbah Mutamakin. Lalu obrolan itu dimasukkan ke dalam skripsinya. Nah, walau ujian skripsi, sidang skripsi. Menurut penguji pertama nggak bisa ini, nggak bisa, orangnya udah mati kok, gimana? Itu yang disebut dengan positivistik, ya. Datanya harus empiris, nggak bisa. Data orangnya udah mati gimana? Walaupun bisa berkomunikasi, tapi mana bisa diverifikasi nggak? Kalau Mbah Mutamakin itu ngomong, ada nggak bisa diverifikasi? Bisa dilihat nggak oleh indera? Nah, tapi menurut penguji kedua bisa, tapi kita anggap ini data sekunder, yaitu keluar dari mulutnya Habib Lutfi bin Yahya. Jadi kalau itu data sekunder. Nah, kalau data sekunder bisa, tapi bukan data primer langsung dari Mbah Mutamakin, ya. Jadi itu maksudnya positivisme itu maksudnya pertama empiris, datanya empiris, ya. Jadi kamu nanti pasti nulis tesis itu ada data kan, data primer dan data sekunder. Nah itulah kalau di Barat saking positivistiknya mereka itu mengatakan bahwa Al-Quran itu sumbernya dari Nabi Muhammad. Betul nggak? Al-Quran itu sumbernya dari Nabi Muhammad. Ya nggak gini, sahabat itu menerima Quran dari siapa sahabat? Dari Nabi. Nah dari Nabi ke sahabat itu ada catatannya nggak? Ada datanya, datanya empiris. Tapi Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah tuh bisa diverifikasi nggak secara positivistik? Nggak bisa. Itu wilayahnya adalah iman. Ini beda nih. Itu wilayah iman, ini wilayah positivisme, ilmu. Makanya kalau orang Barat menyebutnya Muhammadanism. Jadi Islam itu Muhammadanism karena sumbernya Nabi Muhammad. Quran sumbernya Nabi Muhammad, hadis sumbernya Nabi Muhammad. Nah, adapun Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah, hanya kita orang beriman yang beriman. Tapi iman itu tidak bisa diverifikasi. Paham nggak? Jadi jangan marah kalau disebut Quran itu misalnya sumbernya Nabi, itu biasa aja. Fazlur Rahman udah ngomong begitu, Nasr Hamid Abu Zaid udah ngomong begitu, udah biasa gitu ya. Itu karena Barat itu memang positivistik dia. Ya harus empiris lah. Sekarang kamu menerima hadis dari mana? Jujur, kamu menerima hadis dari mana sekarang? Hah? Apa? Iya, kitab apa? Bukhari, Muslim. Harusnya jujur. Nggak ada yang dari Nabi. Jadi harusnya kamu menyampaikan Nabi Muhammad SAW bersabda sebagaimana saya baca dalam kitab Sahih Bukhari. Nah itu baru betul. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW bersabda, nggak ada yang lihat Nabi bersabda kok. Bukhari aja nggak ketemu Nabi. Bukhari itu generasi tabi'in. Dia ketemu tabi'in. Dia nggak ketemu sahabat, ketemu tabi'in. Nah itu namanya positivistik, ya. Tapi kita itu karakternya dan sikapnya nggak akademik, apalagi ini mukanya muka penceramah semua. Ya kalau penceramah itu ya biasa dia teologi.
bukan akademik positivistik. Oke, baik lagi ke tadi. Data empiris dan data itu nanti dijelaskan secara logis dan rasional dalam tesis kamu. Ya, jadi harus logis dijelaskannya dan rasional tentu aja. Itu yang disebut dengan yang disebut dengan positivisme. Lalu ini kalau bisa nih kita mengharapkan kamu tuh kritis terhadap data. Jadi positivisme itu kan empiris, logis, rasional, kritis. 4. Kritis. Ya misalnya nih, nanti kamu nulis tesis. Ada nggak di sini yang tasawuf? Mana tasawuf? Tasawuf. Kamu nulis tesis misalnya kemiskinan menurut Al-Ghazali. Ya, udah kita miskin, nulisnya kemiskinan. Nah, kemiskinan itu udah ditulis oleh Al-Ghazali. Paham nggak? Kamu nulis ulang nih jadi tesis. Jadi harusnya apa yang baru dari pembacaan kamu terhadap Al-Ghazali? Bukan kamu mengulangi lagi. Kalau kamu mengulangi lagi buat apa? Falsafah wujud menurut Ibnu Sina. Ibnu Sina sudah menulis itu. Kamu kan sudah di toko. Kamu nanti menggambar, menjelaskan lagi. Tapi kamu harus punya perangkat metodologi, yaitu pendekatan, teori, dan kamu kritis terhadap teks-teks yang ditulis oleh Ibnu Sina atau Al-Ghazali. Nah, kamu nanti akan menemukan sesuatu yang baru. Nah, itu yang disebut dengan tesis. Nah, kalau kamu cuma deskriptif, hanya memindahkan pandangan Al-Ghazali tentang kemiskinan, ya hebatan Al-Ghazali daripada kamu. Paham nggak? Paham nggak maksud saya nih? Paham ya? Jadi ini kebanyakan tesis itu deskriptif aja. Kamu nulis misalnya emanasi menurut Al-Farabi. Udah itu udah tulis oleh Al-Farabi emanasi itu. Lalu kamu nulis emanasi itu apa yang baru dari pembacaan kamu terhadap Al-Farabi? Apalagi itu udah ditulis oleh ratusan sarjana tentang emanasi menurut Al-Farabi. Udah ditulis ratusan sarjana tentang Al-Ghazali, udah banyak. Kamu tinggal kutip-kutip aja kan? Nah, harusnya tesis itu nggak begitu. Tapi selama ini tesis itu ya pindah-pindahin semua, udah kesimpulan diujikan. Jadi nggak ada yang baru, nggak ada pembacaan baru dari kamu terhadap teks atau wacana, diskurs atau realita yang kamu teliti. Nah, harusnya kamu sikap kritis. Ya, kritis itu bisa kamu memuji-muji ditambah dengan data-data baru, bisa kamu mengkritik dengan bantuan data-data baru dari berbagai macam sumber gitu. Bisa kamu menolak teks Al-Ghazali itu dengan bantuan sumber-sumber yang lain gitu. Jadi itu bersikap kritis terhadap data. Lah kalau kamu cuma mengkampanyekan Al-Ghazali buat apa? Ya, kan kebanyakan gitu tesis tuh. Isinya mengkampanyekan. Ya, kamu apa? Ibnu Athaillah Al-Hikam. Hah? Al-Hikam, Pak. Ya, kamu apa prodinya? Mafi. Ya, Afi. Ya. Kamu mau nulis tesis tentang Al-Hikam. Ya. Nah, Al-Hikam itu udah ditulis ratusan sarjana. Apa yang baru? Apa yang baru dari kamu cara membaca Al-Hikam? Lah kalau kamu sama aja dengan sarjana-sarjana yang lain, kemungkinannya dua. Satu, dia plagiat, ya. Yang kedua, dia berarti nggak jujur. Kadang-kadang ada loh orang tulis tesis ya, sumber bacaannya tuh ditaruh di bawah meja. Dia kutip si sarjana A nulis Al-Hikam ini, sarjana B Al-Hikam ini, sarjana C ini. Nah, ini semua mereka belum membahas apa yang saya bahas, yang dari saya baru. Ternyata nggak baru, yang sumber pokoknya itu dia diumpetin. Itu namanya tidak ada kejujuran akademik. Ya, paham ya? Ini kamu nulis paper juga nanti begitu, nulis paper juga. Gitu, jadi kamu Al-Hikam. Apanya Al-Hikam misalnya? Pesan-pesan cinta. Hah? Pesan-pesan cinta. Pesan-pesan cinta. Kamu cari siapa sarjana yang nulis tentang pesan-pesan cinta atau ilah sohibul hikam. Cari siapa. Tuh, berarti udah ada sarjana yang meneliti. Lalu yang kedua, pesan-pesan cinta itu udah dipesankan oleh Al-Hikam sendiri kan. Al-Hikam sudah nulis tuh pesan-pesan cinta. Jadi karena itu kamu harus, cara membaca kamu harus baru, harus berbeda dari Hikam. Nah kalau kamu cuma jadi juru bicara atau ilah sohibul hikam, sebenarnya itu bukan karya akademik, karya dakwah. Karya dakwah itu isinya mengkampanyekan atau ilah sohibul hikam, mengkampanyekan Al-Ghazali, mengkampanyekan Al-Farabi, mengkampanyekan Ibnu Sina. Jadi nggak ada studi kritis pada apa. Itu ya kita minta tuh studi kritis terhadap teks. Ya. Nah baru nanti yang terakhir
diujikan dalam ujian tesis, diverifikasi. Itu yang disebut positivisme itu. Empiris, logis, rasional, kritis, dan bisa diverifikasi. Nanti diujikan oleh para penguji. Gitu ya, oke ya. Itu poin pertama yang mau saya sampaikan dulu. Jadi mau di UGM kayak mau di UI, mau di UIN sama. Kita itu anak kandung positivisme. Mau kamu maki-maki sekularisme barat, kafir barat, liberal, tapi memang metode yang kita pakai metode barat, yaitu positivistik. Menurut kamu tulis tesis ya itu metode orang barat, datanya harus empiris, ada penjelasan, lalu ada pendekatan dan ada teori. Nanti kita bicara pelan-pelan dulu. Oke. Nah, lalu kemudian yang kedua ya. Yang kedua ini saya ada buku ya, nah ini What is Islam ya. Jadi kata Sahab Ahmed, Profesor Sahab Ahmed, ini profesor dari Chicago ya, kalau Pak Tamam profesor dari Ciputat. Sahab Ahmed itu tulis buku bagus banget, 700 halaman, What is Islam. Ini buku ini terbit 2015, 2016 meninggal karena kanker, Profesor Sahab Ahmed ya. Ini buku ini baru 2015. Dia bilang Islam, dalam studi Islam itu hanya dua ya. Pertama adalah normatif Islam, yaitu Islam normatif, Islam seperti yang tertulis dalam teks Quran, teks hadis, teks para ulama gitu ya. Itu disebut normatif Islam. Itu nanti jadi riset kamu tuh. Kamu risetnya teksnya atau ilah Soebulika. Kamu teksnya apa gitu, kalau misalnya kamu tesisnya teks. Yang kedua, praktis Islam yang dipraktekkan oleh para pemeluknya. Nah, berarti kamu living Islam, kamu meneliti masyarakat muslim di Madura, di Jawa Tengah, di Jawa Barat, di Jawa Timur. Kamu wawancara, kamu observasi, kamu tinggal berbulan-bulan nulis tesis di situ. Itu berarti living Islam yang dipraktekkan oleh pemeluknya. Gitu ya. Nah, di dalam menulis normatif Islam dan praktis Islam itu ada pendekatan. Kamu diajarkan nggak di semester 1 bukunya Peter Connelly yang aneka pendekatan dalam studi agama, pendekatan teologis, pendekatan sosiologis, pendekatan historis, enggak ya? Kemarin 3. Kalau di SPS kan diajarkan. Sama Pak Talib. Pak Tolib mengajarkan pendekatan-pendekatan. Nggak di S2 ini, di S2 apa di S1? Di S2 ya. Nah, di dalam menulis tesis nanti kalian pakai pendekatan ya, pendekatan. Nanti selain pendekatan teori, beda nih. Oke, pendekatan itu adalah cara kita menjelaskan tesis ya. Misalnya tesis kamu tentang apa kira-kira? Tentang ini namanya ormas Islam. Apa? Ormas Islam. Ormas Islam. Kenapa? Tasawuf. Ini ada perdebatan dari masyarakat. Coba saya nggak kedengeran. Dia ada majelis namanya Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf. Itu Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf yang berafiliasi ke Tarekat Naqsabandiyah Al-Khalidiyah di Aceh. Di Aceh. Nah, kemudian ini mendapat pro kontra masyarakat terhadap ajarannya yang mengatakan bahwa sesat. Iya, kamu mau meneliti apanya? Yang mitos sesat tersebut. Mitos sesatnya itu. Mitos sesat. Jadi kamu mau meneliti persepsi orang terhadap tarekat itu, bukan tarekat itu sendiri, tapi persepsi orang. Beda nih. Kalau kamu meneliti tarekatnya. Kalau kamu meneliti persepsi orang tentang tarekat, kalau mitos sesat tidak dari persepsi orang. Ya, oke deh. Ini aja yang gampang, hikam. Dia meneliti hikam. Apakah nanti dalam tesis itu kamu menjelaskan aspek kesejarahan? Misalnya kapan hikam lahir, guru-gurunya siapa, ya? Dia lahir kapan, guru-gurunya siapa yang mempengaruhi dia sampai dia menjadi ulama besar. Nah,
itu kamu ketika menjelaskan itu sedang menggunakan pendekatan historis. Paham ya? Nah, biasanya tesis studi Islam itu rata-rata pendekatan historis itu dipakai. Misalnya kamu akan meneliti sejarah tarekat itu kapan berdiri, siapa tokohnya, dari mana segala macam. Nah, ketika kamu menjelaskan itu, kamu sedang menggunakan pendekatan historis. Pendekatan historis itu adalah mau mencari asal usul dan perkembangan. Itu namanya pendekatan historis. Kamu harus paham nih kata kuncinya ya. Pendekatan historis dalam studi Islam adalah mau mencari asal usul dari mana nih dan perkembangan. Misal kamu mau nulis tesis hubungan Muhammadiyah di Aceh, hubungan Muhammadiyah dan NU di Aceh dari tahun 1970 sampai 1990, berarti 20 tahun. Kalau pendekatan historis harus selalu ada periodisasinya ya, dari tahun kapan sampai tahun kapan, dibatasi. Itu yang disebut dengan pembatasan masalah gitu. Nah, maka kamu mencari kapan mulai mereka berhubungan, tahun 70 siapa dulu orang-orang yang pertama kali menginisiasi hubungannya dalam bentuk apa, lalu perkembangan selanjutnya bagaimana hubungan NU dan Muhammadiyah, misalnya dalam bentuk pengajian, dalam bentuk kerja bakti, dalam bentuk bahu gotong royong membangun masjid, nah, kayak gitu-gitu. Itu berarti kan perkembangan. Pernah juga mereka konflik, jadi NU dan Muhammadiyah tuh hubungannya panas dingin, kadang-kala panas, kadang-kala dingin, nah, gitu. Misalnya, nah itu nanti pendekatan historis, ya. Nah, yang studi agama ini, studi Islam ya. Kalau saya sebut studi agama, maksudnya studi Islam ya. Studi Islam ini itu yang favorit kedua adalah pendekatan teologis. Pendekatan teologis itu adalah kita ingin memahami agama itu dengan dalil-dalil. Itu namanya pendekatan teologis. Apakah dalilnya dari Quran, dari hadis, dari pendapat para ulama, dari pendapat para sarjana muslim tentang agama, bukan tentang yang selain agama ya, maka kamu menggunakan pendekatan teologis. Misalnya Athaillah Syaiful Hikam mengutip ayat Al-Quran tentang cinta, al-hub, cinta. Pandangan Athaillah ini diperkuat oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya, tafsir Tabari. Menurut tafsir Tabari, Allah berfirman begini. Pandangan At-Tabari ini diperkuat oleh Ibn Katsir. Ibn Katsir mengutip ayat Al-Quran. Ini ayat ini kemudian dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani bahwa Allah Subhanahu. Penjelasan ini namanya penjelasan teologis. Karena kami sedang menjelaskan dalil. Makanya tuh kalau orang Wahabi itu mana dalilnya? Nah itu pendekatan teologis. Jadi kalau kamu lihat ceramah-ceramah di YouTube, ya apakah kelompok Salafi Wahabi, misalnya Khalid Basalamah, Andirja, Piranda, Ustadz Piranda, Ustadz Somad, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Gus Baha, misalnya Gus Bahid, Pak Kures, kamu lihat Pak Kures ya. Nah mereka itu umumnya ceramah itu selalu pendekatannya hanya satu, yaitu pendekatan teologis. Pernah nggak kamu dengar ceramah dia pakai pendekatan antropologis, pendekatan sosiologis? Menurut teori Emil Durkheim begitu, nggak pernah kan? Ya, kamu kalau lihat Gus Baha ceramah itu teologis banget. Wah teologis banget, kata imam ini, kata kiai ini, lalu dalilnya ini Nabi mengatakan begini. Itu pendekatan teologis. Itulah pendekatan yang paling favorit dipakai oleh umat beragama. Apakah Islam, Kristen, Yahudi, Hindu, sama tuh. Nah di UIN ini ya rata-rata pendekatannya teologis, dalil-dalil, ya, gitu. Nah, nanti kamu kalau menjelaskan itu ya berarti kamu pakai pendekatan teologis kalau tesis kamu itu, walaupun judulnya apa gitu ya. Ya oke. Yang ketiga, pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis itu berarti pendekatan ilmu-ilmu sosial. Kamu ingin mengetahui sejauh mana agama berpengaruh kepada kepada hubungan-hubungan sosial, atau sebaliknya sejauh mana hubungan-hubungan sosial itu berpengaruh kepada cara pandang kita terhadap agama. Ya,
Itu pendekatan sosiologis. Jadi misalnya kamu ingin meneliti hubungan NU dan Muhammadiyah di Jawa Barat, tapi hubungan sosialnya. Kalau tadi kan hubungan historis. Jadi walaupun temanya sama nih, bisa jadi kamu nulis tesis temanya sama. Tapi kalau pendekatannya beda, ya beda hasilnya, nggak apa-apa, boleh. Jadi kamu khusus meneliti hubungan sosialnya aja, gitu. Kalau yang tadi hubungan historisnya, ya. Saya mau meneliti tentang hubungan sosial antara satu pesantren tahfiz dengan pesantren tahfiz ini, hubungan sosialnya bisa, gitu, ya. Jadi karena hubungan sosial itu sangat berpengaruh kepada agama. Sebaliknya, hubungan sosial itu sangat dipengaruhi oleh agama. Jadi saling mempengaruhi. Ya. Misalnya dulu Islam di Indonesia itu hanya satu yang disebut Islam tradisionalis. Lalu nanti Wahabi datang ke Nusantara akhir abad 19. Muncullah Islam modernis. Terus sampai tahun 60 tuh, tahun 70, tahun 80 muncul neo-modernis. Nanti tahun 90 muncul post-tradisionalis. Ya, jadi Ulil, Rumadi itu kelompoknya. Jadi Islam tradisionalis, Islam modernis, neo-modernis, post-tradisionalis. Lalu ada Islam revivalis, ada Islam neo-revivalis, ada Islam salafi wahabi. Itu tipologinya. Jadi itu karena dipengaruhi oleh perubahan-perubahan sosial di masyarakat. Kamu ini kategorinya sebagai muslim ya, kamu Sunni apa Syiah? Sunni. Sunni apa Syiah? Sunni ya. Jadi maksudnya Ahlussunnah wal Jamaah kan, bukan Syiah. Karena hanya ada dua aja, hanya ada dua menurut saya. Islam itu hanya ada dua besar, mau Sunni apa Syiah. Dan nanti Sunni macam-macam lagi nih. Sunni kalau di Indonesia itu NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Matlaul Anwar, MPI, HTI termasuk Sunni lah, Wahabi, kemudian Salafi, lalu yang di Nahdlatul Wathon, yang di NTB, ya, Nahdlatul Wathon, ya, itu organisasi. Kamu pasti kan mungkin salah satu ikut ke organisasi itu, Muhammadiyah, Persis tadi ya. Tapi kamu juga menganut tipologi, kamu tuh Muslim tradisionalis, modernis, neo-modernis, post-tradisionalis. Apa kamu tuh Muslim salafi wahabi? Ya disadari atau nggak disadari, tipologi itu sebenarnya ada pada kita. Nah itu tuh tipologi itu muncul karena terjadi perubahan-perubahan sosial dan budaya di masyarakat, sehingga cara pandang kita kepada agama tuh macam-macam, gitu ya. Nah gitu. Lalu yang keempat, pendekatan antropologis. Pendekatan antropologis itu sejauh mana agama berpengaruh kepada budaya, atau sebaliknya sejauh mana budaya-budaya di masyarakat itu berpengaruh kepada agama. Nah misalnya contoh ya, kalau kamu nulis tesis, kenapa sih orang Islam itu dia kalau mau bulan puasa rame-rame ke kuburan? Ya itu kamu cari dalilnya pakai pendekatan teologis nggak ketemu. Tapi itu adalah studi antropologi, itu budaya orang Indonesia. Kenapa sih kalau habis sholat Idul Fitri nih kita tuh salaman dari rumah ke rumah kan? Kalau zaman saya kecil dulu, satu kampung tuh salaman. Itu tuh penjelasannya pendekatan antropologis. Kamu pernah nggak sholat pakai peci hitam? Ya pakai peci hitam. Saya mau tanya, Nabi itu dulu sholat pakai peci hitam nggak? Nggak. Berarti apa yang kamu lakukan tuh bid'ah sebenarnya. Maksudnya bid'ah pecinya, bukan bid'ah amalannya. Nah, kenapa sih orang Islam Indonesia kalau sholat pakai sarung cap gajah duduk dengan pakai peci hitam? Nah, yang bisa menjelaskan itu kalau studi kamu pendekatan antropologis. Kalau teologis nggak ketemu, ya, gitu. Jadi ini pendekatan ini banyak nih, pendekatan antropologis. Nah, makanya dalam pendekatan antropologis ada banyak disertasi. Saya nggak mau, saya kasih contoh. Profesor Bambang Pranowo menulis disertasi judulnya Memahami Islam Jawa. Nah, jadi Islam Jawa.
Ada lagi disertasi memahami Islam Melayu di Riau. Ada lagi Profesor Nursa menulis disertasi dulu Islam pesisir. Gimana sih Islam di pantai? Ada lagi Profesor Jainuddin Maliki, dia menulis Islam priai. Ini Islamnya sama nih, Islamnya sama. Tapi cara mereka mengekspresikan Islam beda-beda antara orang pesisir, orang pedalaman, orang kaya, orang kota, misalnya. Nah, itu mesti kalau kamu nulis itu pendekatannya antropologis. Nanti ada teori-teorinya, teori antropologi. Ya. Kan ada fenomena Ustadz Seleb di Indonesia, Ustadz Selebritis dari zaman Agim, Yusuf Mansur, UJ, ya almarhum. Lalu Ustadz Solmed, saya pernah meneliti tentang itu tuh. Nah itu kalau di kampung ada nggak fenomena Ustadz Seleb? Nggak ada ya. Misalnya Ustadz Seleb tuh begini, kalau kamu mau ngundang, kamu ke manajemennya. Ya ke manajemennya, nanti ada tarifnya. Saya ngundang di Surabaya. Oh kalau Surabaya tarifnya 20 juta karena tiket pesawat sekian gitu. Ya gitu kan? Nah, kalau UJ itu dulu Ustadz Jepri itu dia kalau sambil nyanyi dengan ceramah aja beda tuh. Kalau hanya ceramah tarifnya sekian. Tapi kalau sambil nyanyi ada grup musik tarifnya sekian. Roma Irama tuh kalau datang ke kampung saya di Subang itu 50 juta. Dia dakwah sambil nyanyi. Oh, dulu tahun 90-an murah 50 juta. Kalau sekarang nggak mungkin. Nah, itu namanya budaya pop ya. Jadi budaya pop yang dipraktekkan oleh para ustadz. Kalau kamu di Aceh, ustadz di kampung, ada nggak yang begitu? Kalau kita ngundang Pak Ustadz, saya ngundang Maulidan. Oh ya ntar ke manajer saya ya. Ada kan? Ya itu berarti lalu tarif. Ustadz, tarifnya berapa? Sebagian ustadz malah marah. Memang kamu pikir saya pedagang? Tapi kalau di kota yang tadi saya sebut ustadz selebritis itu memang ada tarifnya. Ini banyak riset, bukan kata saya. Banyak riset, ada riset S3, ada riset S2 tentang tarif ustadz seleb itu. Nah itu berarti kalau kamu meneliti itu bisa pendekatan sosiologis, bisa pendekatan antropologi. Gitu. Ya jadi banyak. Nah pendekatan filsafat, kalau pendekatan filsafat berarti kamu mau meneliti pandangan filosofis pada tokoh A atau pada lembaga A, ya, atau pada tema. Ya misalnya kamu mau meneliti filsafat jilbab, maka kamu pakai pendekatan teologis, ada ayat-ayat tentang jilbab, ada pendekatan historis karena ada sejarah tentang pemakaian jilbab, tapi studi kamu fokusnya ke filsafat. Apa sih itu filsafat jilbab? Misalnya begitu. Nah, berarti pendekatan filosofis. Nanti itu yang tadi saya sebut ya, pendekatan sosiologi jadi mata kuliah namanya sosiologi agama, pendekatan antropologi terhadap agama jadi mata kuliah namanya antropologi agama, pendekatan filosofis terhadap agama itu mata kuliah filsafat agama atau filsafat Islam gitu ya. Nah misalnya jaringan Islam liberal JIL, itu adalah contoh kelompok yang dari awal sampai akhir dia mempraktekkan filsafat di dalam memahami agama. Jadi memang cara berpikirnya filosofis tentang agama. Nah, itulah mereka mempraktekkan filsafat agama. Ulil, Hamid Basyaib, Lutfi Saukani dulu sini ya teman-teman. Nah, itu contoh. Karena mereka isinya itu filsafat hermeneutik, filsafat macam-macam, Gadamor. Jadi filsafat dipakai untuk memahami Quran. Itu berarti pendekatan filosofis. Bisa juga kamu nanti tesisnya itu. Ada lagi misalnya pendekatan politik. Pendekatan politik itu kamu mau meneliti kenapa sih partai-partai Islam di Indonesia selalu kalah. Padahal kita tuh mayoritas umat Islam loh ya. Apalagi Aceh kuat. Aceh itu kuat Islamnya. Misalnya Medan kuat Islamnya. Kalau di Sumatera relatif kuat Islamnya. Kalau di Jawa kan sinkretis. Jadi Islam itu bercampur dengan Hindu, Buddha, dengan kejawen misalnya. Tapi kalau Sumatera, Islamnya itu dia Syafi'i, Asy'ari, tapi dekatnya ke Wahabi. Sumatera itu Asy'ari memang dia Syafi'i, tapi dekatnya dia agak dekat ke Wahabi karena anak cucu dari Nuruddin Aroniri. Jadi Hamzah Mansuri kalah. Kalau Hamzah Mansuri yang menang, Islam di Sumatera itu Islam filsafat, tapi
Yang kuat adalah Islam fikih, yaitu Islam Nuruddin Ar-Raniri. Tapi kalau di Jawa itu yang kuat itu Islam filsafat, maka Islamnya sinkretik, santai aja gitu loh, nggak terlalu tegang-tegang banget orang Jawa itu. Dia sambil ngebakar temennya, dia santri haji, tapi dia kirim Fatihah ke Nyi Roro Kidul. Kalau di Sumatera nggak mungkin ada, nggak mungkin, haram, bidah segala macam. Dia dekat ke Wahabi, ya. Nah, tapi kalau pemilu itu yang menang tuh Golkar, Gerindra, Nasdem, ya kan? Ini PKS tuh nyungsep sekarang, paling 9%, 7%, apalagi PBB, padahal itu partai Islam. P3 itu cuma kurang Islam apa? Simbolnya aja Ka'bah, tapi nggak ada yang coblos. Nah itu menurut saya menarik tuh. Kenapa Muslim Indonesia yang kuat Islam, tapi ketika pemilu nggak tertarik mencoblos partai-partai Islam. Nah itu kalau kamu meneliti itu pendekatannya politik. Itu berarti ada divisi pada Burhanuddin Muhtadi, ada Saiful Mujani, ada banyak tuh nanti yang bimbing kamu. Kita akan mintakan kalau memang kamu mau nulis politik Islam, nggak apa-apa. Kita akan mintakan pembimbing dari divisi, itu ya. Nah itu pendekatan-pendekatan. Oke. Nah jadi kamu nulis tesis, sudah ada pendekatannya, ada pendekatan teologis, pendekatan historis segala macam, tapi belum ada teori. Nah, nih ini juga problem nih ya. Jadi gini ya, teori itu adalah cara membaca data. Misalnya kamu tadi mengumpulkan data mitos sesat tentang tarekat ini. Ya, misalnya kamu ada data primer, yaitu tulisan-tulisan, buku, jurnal, arsip, majalah, catatan, ya tentang mitos itu misalnya. Lalu kamu wawancara itu sumber primer ya, sumber primer tentang mitos sesat misalnya, ya. Lalu kamu observasi itu gini, contohnya ada seminar dihadiri oleh tokoh-tokoh Islam yang isi seminarnya menyesatkan tarekat itu. Kamu hadir di situ, itu namanya observasi. Betapa kuatnya itu penyesatan kepada Syiah, pada Wahabi misalnya, kepada tarekat gitu. Nah, kamu ada di situ. Lalu kamu wawancara tokoh-tokohnya, itu namanya observasi. Gitu. Observasi itu ikut, tapi observasi itu kan mengamati. Tapi kalau observasi partisipatoris, kamu langsung ikut. Gitu. Misalnya kamu ingin meneliti tentang religiusitas para pelacur, kamu wawancara para pelacur, tapi sekaligus kamu juga melacur dengan dia. Itu berarti observasi partisipatoris. ya. Nah itu tuh kalau orang Barat dia meneliti suku Pak di Papua, memang tinggal di situ dan kawin sama anak kepala sukunya, itu observasi partisipatoris. Ya, gitu. Jadi dulu ada Profesor Marsudi Suparlan di UI, dia meneliti gembel-gembel di Jakarta selama 6 bulan. Memang tidur dia di Pak Profesor Marsudi tidur di kolong jembatan sama gembel, merasakan jadi gembel gitu. Nah itu namanya observasi partisipatoris. Ya, misalnya saya meneliti prosesi Natal di gereja katedral. Nah anak-anak Usuluddin, anak perbandingan agama itu umumnya hanya observasi aja, dicatat. Oh pendeta masuk, dicatat. Lalu pendeta berceramah, dicatat nih, observasi aja. Tapi kalau kita ikut Natal, ikut nyanyi, ikut sembahyang, ya berarti observasi partisipatoris. Nah mana yang menurut kamu mana yang lebih dahsyat itu? Hanya observasi atau observasi partisipatoris? Ya itu. Dulu ada tuh anak Usuluddin ya, Muammar MK. Dia nulis judulnya Jakarta Undercover. Wah itu waktu saya baru jadi dosen tahun 2003-2004 itu buku laris banget. Jadi Muammar MK itu alumni Akidah Filsafat. Dia meneliti kehidupan para pelacur kelas atas, termasuk artis-artis yang jadi pelacur. Dia meneliti tuh. Jadi buku judulnya Jakarta Undercover. Wah itu keren banget, sampai difilmkan. Itu alumni Tebu Ireng, alumni pesantren, dan kuliah di AF. Wow itu kan dia masuk TV terus tuh. Jadi ditanya sama wartawan, Anda nih hanya observasi
atau observasi partisipatoris. Maksudnya ikut juga mencicipi dengan para pelacur itu. Ya kata Muammar MK, ya kalau hanya observasi ya nggak akan sedalam itu. Gitu. Jadi ya dia juga dapat kursi PPIV, dia dapat tiket, gitu. Dapat tiket. Iya. Jadi dia juga sama, artinya merasakan, jadi betul-betul lahir batin gitu, mewawancarai, merasakan tubuhnya segala gitu. Nah itu kalau orang Barat banyak yang begitu tuh, ya. Nah, kamu misalnya ikut seminar itu berarti kan kamu hanya observasi gitu ya. Nah itu data primer. Nah sekarang data primer dan data sekunder itu kamu jelaskan tadi. Ketika dijelaskan aspek sejarahnya, kamu sedang menjelaskan pendekatan historis. Ketika kamu menjelaskan dalil-dalil ayat-ayat Quran dan hadis Nabi, kamu sedang mempraktekkan pendekatan teologis. Nah, tapi itu belum ada teori. Nah, sekarang data-data yang kamu kumpulkan tentang cinta menurut Athaillah Syaiful Hikam itu, kamu mau baca pakai teori apa? Belum. Itu udah pada keok tuh tesis di situ. Paham nggak nih maksud saya? Paham nggak? Jadi ada beda antara pendekatan dengan teori. Beda nih. Ya, jadi pendekatan itu tadi kamu sudah menjelaskan aspek sejarahnya, lalu dalil-dalilnya ya, pendekatan teologi sudah kamu jelaskan. Mungkin juga ada penjelasan filosofi. Jadi tesis itu tidak mungkin satu pendekatan, tidak mungkin. Kamu pasti ada pendekatan historis, pendekatan teologis, mungkin juga pendekatan sosiologis. Tapi data-data yang sudah kamu jelaskan itu sekarang mau dibaca pakai teori apa? Nah itu belum. Nah disitulah tesis dan disertasi banyak yang keok. Kenapa? Karena udah itu dijelaskan pakai pendekatan itu udah capek. Paham gak nih? Paham gak? Nah ini di sini pada keok ini karena udah capek. Contoh ya, misalnya kamu nulis cinta menurut Athaillah Syaiful Hikam, lalu bab 1 proposal kan, bab 2 biografi Athaillah, bab 3 itu cinta. Pengertian cinta segala macam. Saya tanya, mana teorinya? Ini teorinya Pak, cinta. Ya, gitu kan? Sama misalnya kamu nulis nih, kerukunan umat beragama di Aceh. Ya, bab 1 kan proposal, bab 2 tuh teori kerukunan. Kerukunan adalah begini-begini. Kamu jelaskan kerukunan. Nah, saya mau tanya, kerukunan itu teori atau materi disertasi kamu? Nah, jadi kamu mengumpulkan definisi tentang cinta itu teori atau materi. Nah, itu banyak yang salah di situ tuh. Ya, jadi tolong nanti bikin tesis diperbaiki. Diperbaiki. Rata-rata gitu. Kamu bikin moderasi beragama di Aceh. Bab 2-nya tuh moderasi. Ini teorinya Pak. Itu bukan teori. Itu kan materi. Materi tesis kamu. Sekali lagi, teori itu adalah setelah kamu kumpulkan sumber-sumber primer dan sumber-sumber sekunder, kamu mau baca pakai teori apa atau teori siapa yang relevan. Nah, di situ ya. Saya kasih contoh. Ini disertasi S3 Ibu Rosalinda dari UIN Jambi di sini disertasi. Saya pengujinya. Ya. Ini studi tokoh. Dia studi kepada namanya Syekh Abdul Hamid. Ini namanya Abdul Hamid. Abdul Hamid ini adalah anak dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabau. Nah, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabau itu ulama Nusantara. Dia Syafi'i Asy'ari. Tapi dia punya anak Abdul Hamid Wahabi. Ini Wahabi nih, Abdul Hamid. Karena lahir di Saudi. Sampai dia jadi besar, jadi diploma. Dia pernah jadi menteri, pernah jadi duta besar. Ini ya, Abdul Hamid ini. Nah, Abdul Hamid ini menulis burdah namanya Nahjul Burdah. Nahjul Burdah itu isinya mengkritik Burdah Al-Busiri. Jadi kita kan kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah kan burdahnya Al-Busiri ya, yang isinya muji-muji Nabi Muhammad gitu loh. Nah, menurut Abdul Hamid, Burdah Al-Busiri itu musyrik karena terlalu banyak memuji-muji Nabi Muhammad, bahkan sampai Nabi Muhammad itu seperti Tuhan. Wah, pokoknya Nabi Muhammad seperti Tuhan gitu. Anta Badrun, Anta Syamsun kayak gitu-gitu loh ya pokoknya. Nabi Muhammad tuh diposisikan
setara dengan Allah. Maka Abdul Hamid menulis burdah namanya Nahjul Burdah. Ya, Nahjul Burdah. Nah, ini teksnya, teks Nahjul Burdahnya, ya, teksnya. Dia studi teks, ini teksnya, ya, teksnya, teks Nahjul Burdahnya. Nah, ini disertasi ini pakai pendekatan historis pasti, karena dia menjelaskan sejarahnya Abdul Hamid dan ayahnya, gitu-gitu ya. Lalu kedua ada penjelasan teologis, karena ada ayat-ayat Quran, ada hadis Nabi. Tetapi ya, dia menggunakan teori namanya analisis wacana kritis (AWK) untuk membedah teks. Ini kan ada teks nih, teks ini sama dia, teks ini kan bahasa itu kan budaya, bahasa adalah budaya. Nah, ini teks-teks ini dibongkar sama Ibu Rosalinda itu pakai teori namanya teori analisis wacana kritis (AWK). Teks ini kepentingannya apa? Dibongkar teks ini nih, bahasa ini. Oh, ini isinya mengkampanyekan Wahabi, ideologinya Wahabi, kepentingannya untuk menghajar ideologi Sunni. Nah, itu AWK isinya adalah membongkar ideologi dalam teks, membongkar kepentingan-kepentingan yang ada dalam teks, dan yang ketiga membongkar teks itu punya kampanye apa. Gitu. Itu namanya AWK. Nah, itu baru, berarti udah ada teori. Jadi kamu baca teksnya Athaillah Shaykhul Hikam itu bisa pakai teori hermeneutik atau teori AWK, analisis wacana, atau teori AW, analisis wacana. Ya, jadi belum teori, kamu baru pendekatan tadi yang kamu jelaskan itu. Nah, itu pun udah keok. Jadi saya mau kamu bikin tesis yang bagus ya. Karena apa? Karena kamu nih S2 ini udah keluar biaya banyak. Jadi sayang kalau cuman isinya deskriptif. Nggak ada analisisnya, nggak ada teorinya, nggak ada pendekatannya. Ya, nah ini contoh. Ya. Misalnya nama kamu siapa? Multi. Hah? Multi. Multi ini nulis Athaillah Shaykhul Hikam. Dia fokusnya kepada teks. Oke, saya mau pakai pendekatan hermeneutik. Oke, berarti hermeneutik itu ada dua, ada hermeneutik rekonstruksi. Ya, jadi dia kalau hermeneutik rekonstruksi itu Willem Dilthey, tokohnya. Dia dengan hermeneutik rekonstruksi hanya ingin membangun kembali makna teks seperti yang diinginkan oleh Athaillah Shaykhul Hikam. Berarti saya tidak perlu membangun makna baru. Maknanya cukup. Yang dimaksud teks ini menurut Hikam apa sih? Nah, itu supaya kamu sampai kepada pengertian makna teks, maka yang kamu lakukan dua. Pertama adalah kamu menguasai nahwu sorof, grammatical approach. Yang kedua, kamu mendalami keadaan psikologis Hikam. Jadi seolah-olah kamu bayangkan Athaillah ini ketika menulis ini keadaan psikologisnya seperti apa, gitu. Lalu kamu bangun makna, dan makna ini seperti yang diinginkan oleh Athaillah Shaykhul Hikam. Itu namanya hermeneutik rekonstruksi. Ya. Tapi yang kedua yang menurut saya menarik nih, hermeneutik Gadamer. Hans Gadamer atau Hans Jos Gadamer. Kalau dia hermeneutik dekonstruksi. Ya, jadi hermeneutik dekonstruksi itu kita membaca teks. Tetapi teks ini ya, teks. Jadi ini Nahjul Burdah ini sudah dibaca oleh ibu pakai AWK, tapi belum ada yang membaca pakai hermeneutik dekonstruksi. Jadi walaupun mungkin tembaknya sama, tapi boleh jadi pendekatannya beda atau teorinya beda, maka itu boleh. Ya, nah oke. Jadi kalau Gadamer ini teks, ya, teks ini ditulis tahun 1800. Siapa penulisnya? Abdul Hamid. Menurut Gadamer, Abdul Hamid was dead, udah mati. The author was dead, penulis sudah mati. Ya, nah penulis ketika menulis teks itu dia dipengaruhi oleh berbagai macam latar belakang dia. Maka disebut horizon. Penulis punya horizon ketika menulis teks. Ya, misalnya dia orang Sumatera, dia Ahlus Sunnah wal Jamaah, gitu kan, itu kan pasti berpengaruh kan pada tulisan itu, gitu kan. Nah gitu misalnya. Jadi penulis punya horizon atau punya wawasan. Nah teks ketika sudah jadi, dia copot dari penulis karena teks ini punya horizon juga dia.
Jadi penulis punya ruh sendiri, si teks punya ruh sendiri, seolah-olah dia makhluk hidup. Karena teks itu begitu ditulis oleh penulisnya dia udah lepas. Karena nanti pembaca memahaminya macam-macam gitu. Nah, jadi kalau begitu si penulis punya horizon, teks punya horizon, dan saya sebagai pembaca abad ke-21 punya horizon. Karena itu boleh jadi dan sangat mungkin nanti akan muncul makna baru dari saya yang mungkin tidak sama dengan apa yang dimasukkan oleh penulis teks. Itu Gadamer. Ya. Jangan ngangguk-ngangguk. Kira-kira bisa nggak itu dipraktekkan? Nah, di dalam mengkaji Quran atau hadis biasanya hermeneutik rekonstruksi. Kita hanya membangun ulang makna seperti yang dimaksud oleh Allah. Walaupun sebenarnya kita tidak tahu maknanya menurut Allah ya, karena itu kan selalu terus wallahu a'lam bimuradihi ya. Gitu. Tetapi hermeneutik dekonstruksi itu agak bahaya kalau dipakai untuk membaca teks Quran. Karena boleh jadi akan muncul makna baru yang berbeda dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Misalnya, saya membaca teks, ya. Ketika membaca teks, akhirnya saya berkesimpulan bahwa ternyata kalau hubungan seksual itu suka sama suka, dia tidak kategori zina. Yang disebut zina itu kalau salah satu terpaksa. Itu sangat mungkin kalau Anda membaca teks Quran kalau pakai Gadamer. Iya. Iya kan? Iya. Nah, dan sebenarnya ya, tapi menurut saya sebenarnya orang membaca Quran tuh rata-rata pakai Gadamer, rata-rata. Iya, makanya ada NU Muhammadiyah ya kan? Ada NU Muhammadiyah, FPI, HTI. Ya, tadi ada Sunni, ada Syiah. Itu perbedaan mazhab, perbedaan akidah dalam Islam itu menunjukkan bahwa mereka itu sebenarnya liberal di dalam memahami ayat Quran. Karena itu mereka berbeda-beda, nggak sepakat. Kalau sepakat kan mestinya satu. Ya contoh misalnya saya sering kasih contoh ayat innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajrun inda rabbihim la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Itu jelas tuh ayatnya. Sesungguhnya orang-orang beriman pengikut Nabi Muhammad dan orang Yahudi dan orang Nasrani dan orang Sabiin, siapa saja di antara mereka beriman kepada Allah dan percaya nanti ada hari akhirat dan selama di dunia beramal soleh, maka mereka akan mendapat pahala yang banyak dari Allah. Nah, kalau kata Ahlussunnah wal Jamaah, itu maksudnya adalah Yahudi dan Nasrani dulu sebelum Muhammad menjadi nabi. Nah, tapi itu kan tafsir kan? Tafsir. Karena di situ tidak ada kata-kata dulu. Ya, karena apa? Karena wawunya wawu atau bersamaan innal ladzina amanu walladzina hadu wan nasara. Jadi wawunya itu bersamaan. Enggak dulu, enggak ada dulu. Bersama kok itu kan. Walladzina hadu wan nasara wasabiin. Kalau menurut Fajrul Rahman jelas itu sejajar kata Fajrul Rahman. Tidak ada tuh dulu tidak ada. Yang kedua, itu artinya Yahudi dan Nasrani yang sudah masuk Islam. Ya, maka mereka dapat pahala di sisi Allah. Nah, kata Fazlur Rahman dan kata para ulama modern ya, bukan kata ulama Ahlussunnah. Karena kalau kata ulama Ahlussunnah yang masuk surga hanya Islam, yang lain kan masuk neraka. Atau kata sarjana modern itu di situ tidak ada syarat masuk Islam, hanya 3 syaratnya: man amana billah wal yaumil akhir wa amila sholihan. Jadi syaratnya dia percaya kepada Allah, misalnya dia Yahudi, dia Kristen, dia Hindu, dia Buddha, dia percaya ada Allah. Yang kedua, dia nanti percaya kalau setelah mati ada hari akhirat. Karena kalau ateis kan nggak percaya. Ya, sekarang ateis banyak nih di luar sana itu. Yang ketiga, selama di dunia dia beramal soleh, udah dia masuk surga nanti di akhirat. Gitu. Nah ini cara bacanya beda. Berarti sebetulnya para ahli tafsir itu pakai Gadamer. Iya kan? Iya. Karena kita sebagai ahli tafsir tidak sampai kepada makna apa sih yang dimaksud oleh Allah sendiri, tidak sampai. Akhirnya yang terjadi adalah perbedaan pandangan. Nah gitu, jadi kamu baca atau idlaswabilikam apakah pakai AWK? Jadi di sini ada AWK, ada berbagai, ada Norman Fairlaw, ada macam-macam teori. Atau pakai hermeneutik rekonstruksi, atau pakai hermeneutik dekonstruksi. Itu namanya teori. Udah ya, udah bisa membedakan ya antara pendekatan dengan teori ya.
Rata-rata nanti chaosnya tuh di teori. Ya. Nah ini contoh lagi menurut saya ini disertasi bagus banget. Ini disertasi S3 di sana di belakang. Saya pengujinya. Ini dia studi sejarah filsafat sebenarnya. Bagaimana orang Nusantara diislamkan, ya. Jadi pakai teori episteme Foucault, Michel Foucault. Jadi episteme itu cara berpikir orang yang dibentuk oleh berbagai macam kebudayaan. Kamu punya cara berpikir kan? Tapi cara berpikir kamu kan udah dibentuk dengan berbagai macam ilmu, pengetahuan, budaya kan? Nah, ini ada episteme orang Nusantara sebelum masuk Islam, bagaimana epistemenya, dan bagaimana episteme orang Nusantara setelah masuk Islam. Nah, diteliti sama dia pakai teori Foucault. Jadi ini ada pendekatan filosofis, ada pendekatan historis karena dia dosen filsafat. Jadi ada pendekatan sejarah, ada pendekatan filsafat, tapi teori yang dia pakai teori Michel Foucault, episteme. Nah, kamu kalau bisa tulis tesis sehebat ini, waduh, saya kasih hadiah. Jadi ada pendekatan, ada teori. Nah itu tuh tesis kita banyak yang belum di situ. Ya, oke, itu satu bagian. Nanti bagian kedua kita akan bicara apa itu latar belakang masalah, rumusan dan lain-lain. Sekarang sampai di situ dulu. Silakan kalau ada yang mau tanya. Pertanyaan yang tadi, Pak. Kalau sampaikan ke yang tidak hadir ya. Yang nggak hadir tuh rugi banget. Misalnya saya ini bukan siapa-siapa. Ya. Tadi yang dicontohkan kan teori apa? Coba yang keras ya suaranya ya. Enggak mau memastikan yang tadi soal yang judul saya. Apa? Judul saya tadi. Judul. Judulnya kan mitos sesat MPTD yang terkait dengan majelis tersebut. Nah, saya ingin meneliti benarkah apa yang dipermasalahkan yang dikatakan sesat kan dari penafsiran Qur'an tentang kitab Abdul Karim Al-Jili Ihsan Kamil tersebut. Karena memang seperti kata Bapak di sana kan Ahlus Sunnah hari lebih ke Wahabi atau Bapak tadi kan. Jadi siapa yang penafsiran saya bawa kitabnya ya. Iya, Pak. Al-Ihsanul Kamil fi Ma'rifatil Awakhir wal Awaid. Iya. Iya. Di penafsiran Qul huwallah itu yang katakan huwa itu kembali kepada Muhammad. Sehingga dikatakan ada ormas tersebut sesat. Ya. Jadi terus pertanyaannya apa? Jadi kalau misalnya saya meneliti misalnya mitos sesat yang akan saya teliti ya tentang tadi pro kontra tersebut, pro kontra antara yang yang mendukung dan tidak kan. Maka saya pakai pendekatan fenomenologi. Kamu paham nggak? Ini tadi saya belum jelaskan. Karena ada pendekatan teologis, historis, antropologis, sosiologis, politik, fenomenologi belum. Karena banyak yang tidak paham pendekatan teologi, disangka dia meneliti fenomena. Ini ada fenomena, apalagi itu diteliti. Antara fenomena dan antropologi itu kan kadang-kadang hampir ini ya. Enggak, beda. Terus nah itu dengan pendekatan teorinya semiotik Roland Barthes. Yaitu Roland Barthes itu kan bahasa linguistik. Kamu punya data-data bahasa, teks, maksudnya teks. Berarti Barthes itu lebih. Nah, saya belum menangkap sebenarnya kamu mau meneliti apa, fokusnya dulu apa, ya. Karena oke, nanti saya jelaskan. Karena nggak yang lain, coba yang lain dulu, yang lain. Prof, mohon izin dulu. Oke, ya. Tanya Prof tentang Ya. teori. Tadi kan teori apa yang dijelaskan. Sekarang teori siapa? Misalnya gini, saya kan meneliti tentang tasawuf modern Buyaka. Ketika saya membaca
bukunya tasawuf modern Buya Hamka, saya pakai pemikiran tasawuf Imam Ghazali itu termasuk teori. Itu ukuran. Jadi tasawuf Imam Ghazali dipakai untuk mengukur. Berarti belum masuk ke teori. Ya tapi kalau tasawuf Imam Ghazali sudah ada teorinya bisa. Misalnya ini teori Al-Ghazali ini. Nah teori Al-Ghazali itu dipakai untuk mengukur tasawuf Buya Hamka. Bisa. Ya. Nah, coba kamu cari sarjana-sarjana yang menulis tentang Al-Ghazali yang sudah menyatakan kalau itu sudah jadi teorinya Al-Ghazali. Ya. Terima kasih. Ya. Itu kamu harus betul-betul harus beda ya. Karena Buya Hamka sudah menulis tasawuf modern. Haidar Bagir sudah nulis tasawuf, banyak yang sudah nulis tasawuf modern Buya Hamka. Nah, kamu tuh bedanya apa dengan mereka? Jangan sampai sama. Kalau sama ya plagiat namanya, ya. Jadi mau nanya bro. Sebenarnya saya sudah bimbingan untuk proposal tesis bro. Cuma kan ada kendala di bagian pendekatan ya. Saya mencantumkan di judul tesis saya itu eksplorasi etnografi. Jadi, Eksplorasi etnografi. keduanya gerakan maghrib mengaji sebagai kesadaran spiritual. Gerakan Maghrib mengaji sebagai kesadaran spiritual. Nah, yang saya gunakan itu pendekatan historis dan pendekatan apa namanya? Tadi itu sosiologis. Jadi nggak ada pendekatan teologis kan? Nggak ada. Misalnya Ada kali ya? ada hadis Nabi, keutamaan mengaji. Oh iya ada Pak. Ya pasti ya kan. Ada pendapat para ulama, keutamaan mengaji maghrib itu begini keutamaannya. Itu kalau ada berarti kamu pakai pendekatan teologis. Ya, kalau ada. Nah kemudian saya menggunakan teorinya itu etnografi itu sendiri Pak. Nah tapi Etnografi itu kamu meneliti langsung kan, tinggal di situ dengan gerakan mengaji gitu kan? iya betul. Ya jadi terus itu namanya ground di teori karena kamu tinggal langsung dengan mereka. Karena juga mungkin kamu pelaku di situ. Betul, Bro. Nah, terus? Nah, saya mau konsultasi nih sama Prof nih. Kira-kira dengan judul saya yang seperti itu dan menggunakan konsep teori seperti itu, kira-kira akan memberatkan nggak ke depannya gitu? Soalnya dari pembimbing sendiri nggak ada tesis yang nggak memberatkan. Tesis semua memberatkan, capek. Iya. Kalau kamu nggak memberatkan ya nggak usah bikin tesis. Ya, oke, udah saya paham udah ya. Ada lagi? Ya ini semuanya saya tampung dulu ya. Apa kayaknya boleh Pak? Ya. Jadi saya kemarin udah sentuh. Nggak itu nggak bisa hidup. Digituin. Nah, pakai aja. Kemarin bulan saya sendiri sudah seminar. Sudah seminar, sudah berarti sudah bagus. Tapi masih ngapang bro. Ya. Maksudnya tesis ini mau saya apakan gitu. Ya. Masih ada, karena Apa mau dibikin rendang? Apa pakai balado? Apa kikil? Belum tahu. jadi judulnya itu pandangan tentang konsep surga dan neraka, perspektif Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Sudah itu sudah fokus, sudah satu berarti. Subjeknya adalah Ibnul Qayyim. Ibnu Qayyim. Atau subjeknya surga dan neraka. Objeknya adalah Ibnul Qayyim, gitu kan? Jadi sudah jelas subjek dan objeknya sudah. Lalu pendekatannya teologis dengan historis. pendekatannya teologis historis. Nah sekarang tinggal dibaca pakai teori apa? Misalnya hermeneutik bisa, karena kamu baca teks kan? Rencana saya itu mau nanya sama Prof, boleh nggak pakai teorinya AWK tadi? Analisis wacana kritis. Jadi Ya. dalam teks. Kamu mengkritisi teks-teks itu. Ya boleh lah, kenapa nggak boleh? Dan satu lagi Prof, bisa nggak Prof jadi pimpinan? Ya, ada lagi. Belakang. Ya mau aja saya asal ditunjuk oleh itu. Ya tapi gini ya, itu tuh surga dan neraka itu sudah ditulis oleh Ibnul Qayyim. Malah ada Hasan Kamal, Profesor Hasan Kamal nulis tentang surga dan neraka menurut Ibnul Qayyim, menurut Al-Ghazali. Jadi kamu harus pastikan apa yang baru dari kamu itu. Itu yang disebut lakuna ya. Lakuna itu yang ada lubang yang kosong.
yang belum diisi oleh sarjana lain. Ya, sebentar. Jadi teorinya adalah there is no new under the sky. Tidak ada yang baru di kolong langit ini. Semua nih apalagi filsafat tasawuf udah ditulis oleh ribuan sarjana. Kamu tinggal mencari apa yang baru. Jangan sampai sama. Nah, karena itu teorinya adalah tesis kamu itu satu-satunya di kolong langit di planet bumi ini cuma kamu yang punya. Jadi kamu nulis tesis nih nanti ya, nulis tesis itu hanya kamu yang punya. Kalau ada yang sama, hanya ada dua kemungkinan. Pertama, kamu nyontek dari dia atau dia nyontek dari kamu. Kalau itu kan gampang, tinggal tahunnya. Mana yang lebih lulus dulu. Kalau lebih lulus dulu berarti yang belakangan nyontek ke sini. Atau yang kedua ini tidak menggunakan preview studies. Nah, kalau tesis wajib menggunakan preview studies. Studi penelitian terdahulu. Siapa sarjana di planet bumi ini yang meneliti tema yang kamu tulis. Tema yang kamu tulis itu siapa? Kamu lacak. Saya dulu pergi ke Turki 9 bulan. Dapat beasiswa dari pemerintah Turki untuk melacak siapa ya sarjana yang meneliti apa yang saya teliti. Sampai saya kemudian yakin berarti hanya saya yang meneliti. Jadi kamu walaupun atau ini sudah ditulis oleh ribuan sarjana, tapi mungkin kamu pendekatannya beda, teorinya beda. Berarti hanya kamu yang meneliti. Gitu. Tapi kalau tidak ada yang baru, ya berarti itu bukan karya akademik sebenarnya. Kalau tidak ada yang baru, bahkan termasuk ya tiap bab itu harus baru. Misalnya kamu bab 1 proposal ya, bab 2 biografi atau Ina Sohibul Hikam. Apa yang baru dari biografi atau Ina Sohibul Hikam? Kalau kamu cuma mengumpulkan informasi dari berbagai buku, nggak usah. Nggak usah karena itu tokoh itu sangat terkenal. Gitu, apalagi Ibnul Qayyim sudah terkenal, nggak usah ada biografinya. Nah, kalau bisa tiap bab itu, bab 2 ini yang baru Pak, bab 3 ini yang baru, bab 4 ini yang baru, terus tiap bab itu ada yang baru. Itu baru namanya karya tesis, namanya juga kan tesis kan. Jadi ada tesis, ada antitesis, ada sintesis. Tesis itu artinya teori baru. Lalu teori baru punya kamu ada yang melawan, namanya antitesis. Gitu. Nah, antitesis ini dia membantah tesis kamu, namanya antitesis. Nah, ada orang yang menggabungkan antara antitesis dan tesis, namanya sintesis. Nah, sintesis itu sebenarnya tesis baru juga. Komparasi. Karena dia sudah menggabungkan dua tesis. Lah kalau nggak ada yang baru ya buat apa? Ya, gitu ya. Kalau komparasi termasuk baru. Ya, komparasi termasuk baru kalau belum dilakukan orang. Ya, oke. Terus. Ya, silakan. Nama kamu siapa? Saya Muhammad Andika. Hah? Andika. Andika, ini siapa? Zulfa. Fadil. Siapa? Vicky. Oh, Vicky. Ya, apa pertanyaannya? Pertama, mungkinkah kita menulis tesis tanpa menggunakan atau merujuk ke referensi yang bersifat kontekstual atau tidak merujuk pada buku? Tergantung subjeknya. Oke, terus. Saya berencana misalkan ingin menulis tesis dengan judul memahami fenomena tradisi masyarakat Sufi Mesir dalam Masyarakat Sufi Mesir. Sufi Mesir ya. Dalam merayakan Haud Sayyidina Hussein. Studi kasus masyarakat Sufi Mesir tadi seperti itu. Itu peristiwanya di Mesir. Iya. Okay, makanya ya. kalau di sini pengen di sana Ya, okay. Dengan makanya dengan kalau otomatis seperti itu kan saya harus terjun langsung ke dalamnya seperti itu Ya. untuk mengetahui fenomena tersebut. Nah, bisakah saya menulis itu hanya menggunakan data yang berasal dari hasil wawancara tanpa merujuk ke buku-buku seperti itu Pak? Ya, oke, cukup dulu segitu. Sini, saya jawab dulu. Oke, saya jawab umum ya, Oke, kita masuk ke sesi kedua. Pertama, kamu nanti punya judul. Tolong, judul itu kalau bisa tidak perlu ada anak judul. Judul aja. Apa tadi judulnya? Ya, gini aja. Fenomena tradisi haul Sayyidina Hussein oleh para Sufi Mesir. Oke, ya, itu berarti nggak perlu ada anak judul. Ya, jadi judul tuh singkat tapi udah padat, gitu ya.
Itu. Nah, kemudian yang kedua setelah judul itu kan latar belakang masalah. Latar belakang masalah itu tolong ya, ada masalahnya Pak. Nanti kalau ditanya ujian tesis, Pak Jul Pak, apa masalah akademik? Apa masalah akademik yang membuat Anda mengangkat tema ini? Oh, saya hanya ingin tahu Pak. Itu tuh skripsi boleh, skripsi hanya ingin tahu. Tapi tesis kalau bisa jangan ya. Jangan hanya ingin tahu. Jadi kamu ditanya, apa alasan akademiknya kamu mengangkat cinta menurut atau esoterikan? Oh, ini belum ada yang bahas Pak. Ya, coba tunjukkan mana studi-studi sarjana terdahulu. Jadi asal ada masalah akademiknya. Misalnya, oh karena sekarang Pak agama itu dipahami dengan penuh kebencian. Jadi orang beragama itu saling membenci satu sama lain. Saya perlu mengajukan karya akademik yang juga bermanfaat bagi masyarakat, yaitu cinta. Nah ini, ketika kamu ngomong bahwa sekarang ini agama itu saling membenci satu sama lain, mana datanya? Jadi gini ya, kalau ngomong harus ada data ya. Data, saya datanya, jangan sekarang ini terjadi radikalisme agama. Mana datanya? Radikalisme itu apa maksudnya? Mana datanya? Kasih data. Sarjana A, sarjana B, sarjana C, sarjana D gitu. Jadi tesis itu harus penuh dengan data. Jangan kebanyakan opini. Kalau kebanyakan opini, tesis kamu tuh khutbah Jumat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat ini diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad SAW, saudara-saudara. Ya itu mah itu khutbah Jumat. Ya. Jadi data aja, ngomong data. Ya. Ini beda nih antara data, antara deskriptif dengan organiskan hurrimat alaikumul maitatu wa damu wa lahmul khinzir. Itu opini namanya. Khutbah itu. Menurut MUI babi itu haram. MUI merujuk kepada ayat Al-Quran hurrimat alaikumul maitatu. Pandangan MUI ini diperkuat oleh, atau MUI juga merujuk kepada Ibn Katsir yang mengatakan bahwa babi itu haram. Maksudnya lah daging babi. Nah, apakah seluruh badan babi haram? Atau Bari mengatakan kalau itu namanya karya akademik. Kamu mengutip sarjana. Jangan kebanyakan omongan kamu sendiri. Saya lihat tesis itu ada 3 halaman gak ada footnote-nya. Ini katanya ini 3 halaman gak ada footnote-nya, pendapat kamu atau kamu ngutip? Ngutip Pak. Ya kalau ngutip tulis dong footnote-nya di bawah. Ya. Jadi semua informasi, substansi, ilmu, pengetahuan. Sementara hadis adalah sumber kedua umat Islam. Kasih footnote di bawahnya. Muhammad Subhi Soleh, Mabahis fi Ulumil Hadis, halaman sekian. Jadi kalau kamu tidak ada footnote, itu berarti kamu yang buat. Artinya itu opini kamu. Nah nggak apa-apa penulis tesis tenggelam oleh footnote. Jadi penulis tesisnya itu seolah-olah nggak punya pendapat. Nggak apa-apa, memang kamu nggak punya pendapat kok. Nanti di bab 3, di bab 4 baru kamu punya pendapat, analisis. Kalau bab 1, bab 2, bab 3 biar aja tenggelam dengan itu, dengan footnote gitu. Ya. Jadi latar belakang masalah itu ada masalah akademiknya. Ya, masalah akademik itu satu, ada gap antara dase dengan dasolen. Ya, jadi ada gap antara realitas dengan yang ideal. Misalnya satu kecamatan di Ciputat itu dia sholat jamaahnya rajin banget tuh 5 waktu, subuh juga rajin, subuh juga penuh, baru sampai keluar subuh. Tapi tingkat korupsi di kecamatan itu tinggi. Nah, nanti ada masalah. Nah, itu kamu neliti. Itu namanya ada masalah tuh di situ. Ya. Misalnya atau ilasyai'ul hikam itu dia seumur hidupnya tidak pernah dicintai orang, dibenci terus. Malah dia berkali-kali ditolak oleh perempuan. Ya, melamar ditolak. Tapi dia menuliskan syair-syair tentang pesan-pesan cinta. Nah, itu nanti ada masalah. Saya ingin meneliti, Pak, ini menarik Pak. Orang ini hidupnya pahit banget, tapi dia ngomongnya manis terus, Ya itu, jadi ya kan ada masalah akademik. Itu loh maksudnya ya, paham ya. Yang kedua, yang disebut masalah akademik itu ada perdebatan. Ya ada perdebatan. Ya seperti saya tulis disertasi ya. Mana disertasi saya?
saya meneliti pandangan Ibn Arabi tentang kesatuan agama-agama. Itu ada 3 kelompok sarjana. Sarjana pertama mengatakan Ibn Arabi tidak punya konsep wahdatul adyan, itu hanya orientalis saja yang buat. Kelompok kedua mengatakan Ibn Arabi itu menganut konsep wahdatul adyan, yang ngomong tuh Syaikhul Nasr, yang Citik, Eni Mary Shimel dan lain-lain. Kelompok ketiga mengatakan betul para sufi itu menganut paham wahdatul adyan, dan karena itulah mereka menjadi sesat dan kafir. Jadi ada 3 kelompok berdebat soal konsep wahdatul adyan. Saya ingin melibatkan di dalam perdebatan itu mana yang lebih benar sebenarnya. Ayo kita baca teksnya. Maka saya baca teks Ibn Arabi, Futuhat Makkiyah tuh 10 jilid ya. Lalu Fususul Hikam 2 jilid. Itu saya harus baca per halaman. Mana ketika dia bicara ngomong agama lain, mana ketika dia bicara ngomong kesempurnaan Islam. Jadi saya 2 tahun hanya membaca teksnya, hanya 2 tahun. Jadi saya baca Rumi, karena 3 tokoh, hari ini studi komparasi 3 tokoh. Gitu. Nah, berarti ada masalah akademik karena ada perdebatan para sarjana di situ. Saya ingin melibatkan dalam perdebatan itu. Jadi jangan sampai nanti kalau ujian saya hanya ingin tahu Pak. Itu skripsi boleh lah. Saya ingin tahu ya. Gitu. Itu latar belakang. Nah, yang kedua setelah latar belakang kan rumusan masalah. Nah, masalah itu tolong fokus ya. Jadi ini tadi mau meneliti tradisi haul Sayyidah Hussein oleh para sufi Mesir. Itu masih umum. Sufi Mesir itu siapa? Berapa orang? Berapa sufi? Nanti ada di batasan masalah. Yang saya maksud sufi Mesir itu adalah 4 orang sufi. Sufi A, sufi B, sufi C, sufi D. Dan yang dimaksud sufi ini adalah suka film. Jadi yang dimaksud sufi ini adalah mereka yang memang sudah diakui bahwa mereka sufi oleh komunitas ini. Ya, jadi tolong rumusan masalah dan karya tesis itu adalah semakin fokus semakin baik, tapi semakin umum semakin buruk. Itu teorinya ya. Jadi nulis tesis itu semakin umum semakin buruk, semakin spesifik semakin fokus semakin baik. Nah, karena itu nih saya lihat tadi belum ada fokusnya. Misalnya kalau ini sudah fokus, kalau kamu belum, kamu tuh fokusnya apakah persepsi orang tentang tarekat gitu. Jadi ini berarti kalau begitu subjeknya adalah persepsi orang. Jadi gini, nulis tesis itu ada 2, ada mayor, ada minor. Berarti yang mayor itu adalah persepsi orang, sementara tarekatnya minor dalam tesis kamu. Paham nggak? Nih, ini yang mayor adalah surga dan neraka menurut Ibnul Qayyim. Tapi pembahasan surga dan neraka dalam teologi Islam itu minor. Terserah sebaliknya atau sebaliknya, terserah dia. Saya mau menjadikan perdebatan surga dan neraka yang mayor Pak, sementara Ibnul Qayyim itu minor aja pintu masuk gitu, tapi udah fokus ya gitu. Jadi ini peringatan haul Sayyidah Hussein sudah fokus tuh. Itu maksudnya tadi menurut para sufi, itu ulang lagi fenomena tradisi apa oleh masyarakat Mesir, oleh sufi-sufi Mesir. Itu yang merayakan hanya sufi-sufi, bukan orang biasa. Oke, kalau itu yang mayor itu adalah haul Sayyidah Hussein. Adapun siapa yang merayakan di situ, apakah para sufi atau diikuti oleh masyarakat, itu yang minor. Tapi fenomena haul Sayyidah Hussein. Nah, ini mereka yang merayakan di sini apa sih? Ya oke. Ya. Nah, begini. Kamu nanti akan bicara siapa itu Sayyidah Hussein. Butuh referensi nggak? Nah, ya tetap ada buku. Karena kan kamu bicara Sayyidah Hussein, ya. Lalu kamu akan bicara, mungkin akan bicara sedikit tentang haul, mengutip buku. Jadi haul mengutip buku, Sayyidah Hussein mengutip buku, ya. Lalu kemudian kamu akan bicara tentang masyarakat Muslim Mesir dalam persepsi mereka tentang Sayyidah Hussein. Itu kan ada buku-bukunya. Jadi menurut saya tesis itu nggak mungkin hanya isinya wawancara, nggak mungkin. Pasti ada buku-buku atau artikel atau jurnal atau majalah atau arsip. Ya, nggak mungkin hanya wawancara, nggak mungkin, nggak ada.
Karena kan bab 2, bab 3, bab 4 kan nanti akan dibab-bab kan. Nah di situ ketika kamu bicara haul atau bicara solution, yang mengutip buku banyak nanti. Gitu. Ya. Oke, jadi fokus dalam rumusan masalah. Kalau bisa hanya 2 aja. Kalau 2 berarti tesis kamu itu 4 bab atau 5 bab. Jadi bab 1 gini misalnya ya. Tesis ini dirumuskan dalam 2 pertanyaan. Pertama, bagaimana pandangan Ibnul Qayyim tentang surga dan neraka? Itu nanti jadi bab 3. Yang B, ya sekarang yang B terserah. Misalnya, bagaimana relevansi pandangan Ibnul Qayyim tentang surga dan neraka dengan teologi masa kini, dengan teologi Islam masa kini, atau dengan teologi masyarakat muslim masa kini. Itu jadi bab 4. Jadi bab 3-nya yang A, bab 4-nya yang B, bab 5-nya analisis kamu, bab 6 penutup. Jadi udah, tesis itu bab 6 bab. Ya, jadi misalnya ini atau yang bab pertama proposal, pendahuluan, bab kedua mungkin geografi, atau langsung cinta, pengertian cinta dan lain-lain. Yang bab 3 adalah cinta menurut atau yang sejurikan. Yang keempat analisis kamu apa? Ya, yang kelima penutup. Gini ya. Jadi harus ada 1 bab analisis ya. Kalau nggak ada analisis ya hanya 1 bab analisis. Gitu. Nah makanya kalau rumusan masalah kamu 3 berarti tesis kamu tuh 75% berisi 3 ini. Tapi kalau rumusan masalah kamu 2 ya berarti cuma 2. Jadi kalau karena itu saya menyarankan cukup rumusan masalah itu 2 aja atau 1 aja. Semakin banyak rumusan masalah, semakin itu nanti yang dibuat bab-babnya gitu. Repot. Ya. Gitu. Nah, setelah rumusan masalah baru tujuan penelitian, baru kemudian review studies. Studi penelitian terdahulu yang relevan. Siapa sarjana di planet muka bumi ini yang meneliti apa yang kamu teliti? Cari itu. Baru kamu tunjukkan. Ini belum, yang tema ini belum didiskusikan oleh sarjana manapun. Inilah yang baru dari saya, Pak. Nah, gitu. Nah itu yang capek. Ya, yang capek itu. Nah baru kemudian pendekatan. Setelah itu pendekatan. Gini dulu, pertama sumber primer penelitian ini adalah sebut, kalau bisa sebutkan ini sumber kemudian ini. Lalu pendekatannya pendekatan historis. Pendekatan historis adalah kami definisikan dulu pendekatan historis adalah begini-gini. Nah, pendekatan historis saya gunakan dalam tesis saya karena ini. Yang kedua, tesis ini menggunakan pendekatan teologis. Pendekatan teologis adalah ini. Pendekatan teologis saya gunakan dalam tesis ini karena ini. Gitu. Jadi ada alasan yang menggunakan pendekatan itu. Baru yang terakhir kalau ada teori. Ya. Jadi seperti disertasi saya nih ya. Ini paket teori. Ya, di bab 2. Namanya esoterisme dan eksoterisme teorinya ini. Ya, ini teori nih, ya. Saya pakai teorinya Fritjof Schwab. Nah, ini teorinya nih, teori. Ya, jadi ini bukan materi disertasi, bukan teori yang tadi kita bicarakan. Jadi ketika Ibn Arabi ngomong semua agama itu satu dan sama. Dia berasal dari Tuhan yang sama. Semua kita ini berasal dari Tuhan yang sama dan nanti kita akan kembali kepada Tuhan yang sama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gitu ya. Malah dia mengutip Sahih Bukhari, ad-din wahid wasyariah mukhtalifah. Agama itu cuma satu, syariat yang berbeda-beda. Nah, ketika Ibn Arabi ngomong begitu, dia ngomong pada level esoterik. Saya pakai teorinya Schwab. Nih di atas nih. Teori esoterik mengatakan bahwa semua agama itu sebenarnya satu dan sama karena berasal dari Tuhan yang sama. Nah, tapi ada banyak dalam tulisan-tulisan Ibn Arabi mengatakan Islam adalah agama yang sempurna. Hanya Islam agama yang sempurna ya. Dia mengutip hadis Nabi. Wala tattabi'us subula, jangan ikuti jalan-jalan yang lain ya. Ikutilah jalanku ini ya. Ittabi sabili wa hada sirati mustaqima fattabi'uhu. Dia mengikuti hadis, dia mengutip hadis Nabi. Inna hada sirati mustaqima, inilah jalanku yang lurus, fattabi'u. Wala tattabi'us subul, jangan ikuti agama lain. Lalu Ibn Arabi mengkritik Alkitab Kristen. Ibn Arabi mengkritik Yahudi. Kata Ibn Arabi, mereka itu melakukan penyimpangan-penyimpangan, tabdil dan tahrim.
Jadi agama tidak sama, karena yang sempurna hanya Islam. Nah, ketika mengatakan begitu, saya bilang bahwa Ibn Arabi ngomong pada level eksoterik, pada level syariat. Itu teori itu dipakai. Bab 3 dipakai, bab 4 dipakai. Jangan cuma gagah-gagahan ditulis di bab 1. Saya menggunakan teori ini, tapi saya cek di bab 2 mana teori dipakai enggak? Bab 3 mana? Enggak, berarti cuma gagah-gagahan. Gitu loh, paham ya? Jadi kalau kamu perlu nggak pakai teori, ya udah nggak usah pakai teori, pendekatan aja nggak apa-apa. Saya kira pendekatan aja udah cukup lah. Saya nyatakan lulus kalau saya pengujinya. Tapi syukur-syukur ada teori, karena kalau disertasi saya pakai teori, gitu, ya, gitu. Nah, jadi pendekatan teori baru yang terakhir adalah sistematika penulisan. Itu udah proposal, itu aja isinya, latar belakang masalah, rumusan masalah. Syukur-syukur ada pembatasan masalah, tadi dibatasi misalnya, yang dimaksud masyarakat Mesir itu siapa, dibatasi. Gitu. Jadi ada pembatasan, gitu, dibatasi. Yang dimaksud hubungan Muhammadiyah dan NU itu, oh ini dibatasi Pak, hanya di kota Cianjur dari tahun sekian sampai tahun sekian. Gitu. Gitu ya. Gampang sebenarnya nulis tesis itu. Yang susah itu adalah ininya, bayangan-bayangan kita. Oke, ada lagi nggak? Tadi udah saya jawab ya. Jadi ini belum fokus. Jadi kamu fokusnya apa? Gitu. Jadi menurut saya lebih baik, boleh juga dua. Misalnya kamu ingin menjelaskan keyakinan dan praktek tarekat itu, ya, apakah sesuai dengan ajaran Islam atau enggak. Yang kedua adalah persepsi masyarakat yang menyatakan itu sesat, gitu, atau ini nomor 1, baru nomor 2-nya ini, gitu. Jadi kamu hanya ingin menjelaskan bahwa oke, ini ada persepsi dari masyarakat bahwa tarekat ini sesat. Oke, sekarang saya akan back to the thing themselves. Kalau pendekatan fenomenologi, back to the thing themselves. Saya akan kembali kepada benda itu sendiri. Saya akan wawancara dengan orang tarekat, ya, wawancara dengan orang tarekat terus sampai menggali. Namanya depth interview, wawancara mendalam. So, tolong ya, kalau kamu wawancara jangan asal wawancara. Jadi depth interview. Mengapa begini Pak? Mengapa begitu Pak? Dari mana itu? Terus, itu namanya depth interview. Jangan begitu dapat data, terima kasih Pak. Udah. Lalu pertanyaan berikutnya, begitu dijawab, terima kasih Pak. Itu bukan wawancara. Ya, jadi wawancara tuh depth interview, wawancara mendalam. Dari mana asalnya? Mengapa begini? Mengapa begitu? Dulu begini nggak Pak? Kepikiran nggak begini? Kamu lihat aja deh, kayak Najwa Shihab kalau nanya narasumber, itu namanya depth interview tuh, dikejar terus. Itu namanya depth interview. Nah itu, kamu dapat data banyak kalau begitu caranya, ya, kayak jurnalis gitu. Nah, baru setelah itu, kalau begitu sebenarnya tesis kamu tuh hanya ingin menjelaskan aja bahwa benar atau tidak benar persepsi masyarakat tentang tarekat ini sesat. Gitu. Jadi itu bisa dua, bisa tarekatnya dan bisa mitosnya, ya, gitu. Jadi bisa itu bisa dua-duanya. Jadi mitos itu bab 3, bab 4 tuh realita tarekatnya. Ada yang nanya nggak di sini? Ya, siapa nama? Yosi. Jurusan? Hah? S1-nya di mana? Jambi ya. Saya tanya, di Jambi itu kegiatan akademiknya lebih banyak dakwah atau betul kegiatan akademik? Enggak, banyak dakwah ya. Oke, ya. Betul ya. Cukup banyak ya. Berarti dalam menulis tesis itu, apakah pendekatan dan teorinya itu harus ditentukan terlebih dahulu atau dalam proses perjalanannya itu baru, misalnya saya dapat judul nih, Oke. terus belum tahu teorinya, ada pendekatannya, nantilah dapatnya dalam perjalanannya atau tidak ditentukan dari awal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kan dalam menulis itu kan kita harus ada literatur review atau review studies, penelitian terdahulu. Iya, studi relevan. Apakah tema tersebut itu harus benar-benar mirip gitu Pak? Kalau misalnya itu hanya bersinggungan saja boleh nggak? Kemudian yang ketiga, saya kan rencananya pengen menulis tentang
tentang konsep diri dalam pandangan Ibnu Arabi dan Konsep diri. Yes, konsep diri dalam pandangan Ibnu Arabi dan implikasinya terhadap kesehatan mental. Gitu. Jadi bagaimana Ibnu Arabi itu menjelaskan tentang konsep diri Ya. dan itu bisa menjadi solusi bagi kesehatan mental sekarang Ya, ini. ya, ya. Karena kesehatan mental sekarang itu lagi benar-benar booming dan menurut psikiater siapa tadi malam saya dapat info bahwa di tahun saya juga lupa tahunnya akan terjadi tsunami kesehatan mental gitu. Dan di sini Ibnu Arabi saya ingin menggunakan konsep dirinya dalam Ibnu Arabi itu sebagai solusi dari Konsep dirinya tuh bukan psikologi ya, bukan filsafat. karena dalam konsep diri psikologi itu Beda. konsepnya berubah karena nanti dihubungkan dengan nafsu lawamah amal. Ya, oke. Saya belum mendapat Emang harus ada kisahnya. Kayak gini ya, teman-teman. Ini menarik dari Yosi. Pertama, umumnya kita itu nulis tesis ingin berdakwah, ingin mengkampanyekan atau ingin mendakwahkan. Ya, jadi ini ingin mengkampanyekan tasawuf model Bianca sebagai solusi. Ya, jadi sebenarnya ini bukan mau mencari kebenaran ilmu sebenarnya. Cuman kita berpikir ada fungsi praktik, ada fungsi praktikal, ada fungsi pragmatis ke masyarakat gitu. Paham tidak maksud saya? Jadi nulis karya ilmiah itu ada yang memang betul-betul hanya ingin mencari kebenaran ilmu, ya. Tapi nanti ada rekomendasinya. Jadi ini misalnya dia menulis tentang diri dalam Ibnu Arabi dan kalau dan pengaruhnya itu sulit ya, tapi mungkin dan hubungannya dengan kesehatan mental. Itu kalau itu karya akademik. Tapi kalau dan peranannya dalam kesehatan mental itu menurut saya itu dakwah. Jadi memang dia ingin berdakwah bahwa ini loh Ibnu Arabi itu punya konsep supaya mental kamu tidak sakit. Tapi itu dan peranannya dan itu ada banyak banget tuh karya akademik itu yang memang sebenarnya sedang melayani problem apa yang ada di masyarakat. Ya, gitu. Ini paham nggak maksud saya? Nah, jadi ya, tapi dua-duanya tidak apa-apa karena yang disebut karya akademik itu dia ada pendekatan dan ada teori. Selama ada pendekatan dan teori dia disebut karya akademik, walaupun judulnya itu sebenarnya sangat subjektif. Karena gini ya, tidak ada yang objektif 100%, tidak ada. Misalnya kamu benci banget dengan LGBT, maka dia nulis tesis anti LGBT. Ada teorinya, ada pendekatannya, ada datanya. Tapi temannya ini dia pro LGBT, maka dia menulis membela LGBT. Ada datanya, primer sekunder, ada pendekatan itu boleh itu dalam karya akademik, boleh. Karena kan karya akademik itu dari pemilihan judul aja udah subjektif, nggak ada yang objektif 100%, nggak ada. Ya, jadi subjektif. Nanti pemilihan pendekatan subjektif lagi. Objektif itu adalah proses penelitiannya objektif. Tapi pemilihan judul, pendekatan dan kesimpulan nanti seringkali subjektif itu. Ya. Oke, gitu. Jadi tidak apa-apa lah ya. Misalnya gitu. Nah, tadi yang pertanyaan pertama apa yang pertama? Dalam menentukan teori dan pendekatan itu harus di awal Oke ya. Ini penting. Ini ketika kita sudah menemukan judul, ya kan sudah menemukan judul, pastikan data sumber primer dan sumber sekundernya ada. Ya, pastikan. Kalau tidak ada, lupakan, forbidden. Ingat teorinya, tesis yang baik adalah tesis yang selesai. Ya, itu. Jadi misalnya, Pak, saya nulis tesis tentang Mesir. Datanya ada Pak, tapi di Mesir. Kalau kamu punya duit, silakan pergi ke Mesir. Ya, kalau kamu punya duit, pergi ke Mesir, silakan. Pak, saya nulis tentang komunitas Muslim di Israel. Datanya ada nggak? Ada Pak. Datanya dalam bahasa Ibrani. Kamu bisa baca nggak? Enggak, lupakan udah, percuma. Jadi pastikan data itu ada. Nah ya, jadi data itu ada. Kalau data itu nggak ada, lupakan. Data itu ada tapi sulit diakses, lupakan. Dan data itu harus banyak loh ya, karena 75% tesis kamu tuh isinya adalah judul besar. Ini jangan sampai nih tesis, judul besarnya misalnya tadi, surga dan neraka menurut Ibnu Qayyim, ternyata
Dia hanya 10 halaman. Surga dan neraka menurut Ibnu Qayyim. Yang lain tuh penjelasan apa kesana kemari ngalor ngidul gitu. Jadi 75% isi tesis itu harus berisi judul besar gitu. Nah, karena itu maka termasuk adalah pendekatannya sudah dipikirkan dari awal, bukan baru meraba-raba. Makanya disebut proposal. Ya. Propose. Apa artinya propose itu? Propose. I propose you. Apa artinya propose itu? Ya Allah, ini anak Islam atau proposal? Hah? Mengusulkan. Apa? Iya. Apa? Mengusulkan. Propose. I propose you. Will you marry me? Melamar. Apa? Nah, lamaran. Proposal itu lamaran. Proposal itu harusnya 50% dari tesis itu sudah ada. Jadi orang yang dilamar, prodi yang dilamar sudah tahu. Bukan baru meraba-raba di tengah jalan. Ya. Jadi pastikan datanya ada, data primer, data sekundernya ada, dan juga pendekatannya sudah terbayar, sudah ada. Jangan baru meraba di tengah jalan. Itu disebut proposal, melamar. Kamu kalau dilamar cowok, kalau kamu nggak kenal, terima nggak? Yang kamu terima kan cowok yang udah kenal kan? Yang udah kenal, jadi minimal 50% lah saya kenal dia. Itu namanya proposal. Ya, saya sering banget nih. Udahlah, nggak usah saya ceritakan. Puluhan proposal yang tidak saya luluskan. Kenapa? Karena dia belum punya data. Ya, banyak banget. Misalnya kerukunan beragama di Pacitan, saya tanya. Apa itu kerukunan beragama di Pacitan? Nggak tahu, Pak. Loh, kamu ini udah ada belum datanya? Belum ada, Pak. Sekarang gini aja. Saya nyatakan langsung tidak lulus ujian proposal ini, atau kamu cari data dulu 1 bulan. Minimal ada 30% lah data itu, walaupun tidak 100%. Lalu kalau tidak ada data di proposal itu, saya nguji apa? Misalnya kamu tadi surga dan neraka, di dalamnya itu tidak, di dalam latar belakang itu tidak ada penjelasan apa itu surga dan apa itu neraka menurut Ibnu Qayyim. Kan itu kan di latar belakang, setelah itu rumusan masalah, setelah itu tujuan penelitian gitu kan. Nah kalau tidak ada, saya tanya, coba jelaskan surga dan neraka menurut Ibnu Qayyim. Belum, Pak, saya belum mengumpulkan datanya. Ya nggak lulus otomatis. Paham kan? Jadi minimal 30% lah dalam proposal itu sudah ada data. Gitu. Udah saya suruh pergi dulu, dia suruh penelitian dulu. Setelah 2 bulan dia datang lagi, baru jadi proposal, baru dinyatakan lulus. Nah itu ada banyak dosen, saya sebut aja, ada banyak dosen itu meluluskan aja ujian proposal itu, padahal si anak ini belum punya data. Tahun lalu ada mahasiswa datang saya, Pak, Bapak ditunjuk pembimbing saya. Dia penelitiannya adalah hubungan Muslim dan non-Muslim di Pasar Glodok di Jakarta Pusat. Maksudnya dia ingin melihat hubungan pedagang Muslim dan pedagang Cina di Glodok. Oke. Saya dapat, kamu udah lulus ujian sudah. Saya tanya, coba kamu jelaskan bagaimana hubungan pedagang Muslim dengan pedagang Cina. Belum tahu, Pak. Kok belum tahu? Emang kamu belum penelitian ke sana? Belum. Kok bisa lulus proposalnya? Ini ujiannya bisa lulus. Kok bisa? Kan pasti pertanyaan saya pertama adalah coba jelaskan apa itu cinta menurut Athaillah Sohibul. Itu pertanyaan pertama kalau judul dia itu. Nggak usah saya tanya yang lain-lain dulu, itu dulu. Kalau dia nggak bisa jelaskan, berarti dia nggak punya data. Itu loh, masuk kok bisa lulus proposal itu. Akhirnya oke. Sekarang kamu pergi ke Glodok ya, kamu wawancara. Apa yang terjadi? Sudah 1 bulan datang lagi ke rumah saya, Pak. Ternyata mereka tidak mau diwawancarai. Nah, kan? Keo kalau begitu. Nah itu maksud saya, dalam proposal itu sudah harus ada data. Termasuk pendekatan sudah diraba-raba lah, kira-kira pendekatannya ini. Kamu kutip buku Peter Connelly ya. Menurut Peter Connelly pendekatan teologis adalah ini. Pendekatan teologis saya gunakan karena ya, yang mudah tuh buku saya judulnya Wajah Studi Agama-Agama. Di situ saya jelaskan pendekatan-pendekatan. Itu mudah tuh. Kalau Peter Connelly itu buku terjemahan. Ya. Pendekatan historis adalah ini. Saya menggunakan pendekatan historis karena akan membicarakan sejarah ini atau ilah juga. Jadi sudah ada, jangan meraba-raba nanti di tengah jalan. Kalau ada datanya, kalau nggak ada, akhirnya udahlah kalau begitu, udah kamu yang gampang aja.
kerukunan umat beragama menurut Profesor Ridwan Lubis. Udah, kamu wawancara dengan Pak Lubis, saya telepon, Prof, tolong ya ini mahasiswa kita gini-gini. Oke, Pak Media, kita bawa data. Akhirnya selesai skripsinya. Udah, kerukunan umat beragama menurut Profesor Ridwan Lubis. Udah, daripada dia ngomongin pedagang Muslim dan Cina di Gelodok, ternyata mereka tidak mau diwawancarai. Nah gitu, jadi gitu ya. Jadi kalau bisa tidak boleh meraba di tengah jalan, sudah harus ada. Gitu, sudah harus ada datanya tadi. Kalau makanya karena itu kalau data sudah lupakan aja, ngapain diteruskan. Terus pertanyaan kedua, Apakah tema itu sebenarnya mirip kalau misalnya cuma nah, oke. gitu cuma bersinggungan? Ini betul nih pertanyaannya. Kamu nulis misalnya surga dan neraka menurut Ibnul Qayyim. Sebaiknya kamu cari siapa yang menulis surga dan neraka menurut Ibnul Qayyim aja. Karena kalau seluruh karya tulis tentang surga dan neraka ada ribuan. Iya, surga dan neraka menurut Al-Ghazali, nggak usah menurut saya, udah coba cari aja. Apakah ada karya sarjana tentang surga dan neraka menurut Ibnul Qayyim? Itu aja. Kalau kamu cari siapa yang meneliti Ibn Arabi, waduh, ada ribuan sarjana tesis dan disertasi meneliti Ibn Arabi. Tapi cari, ada nggak yang meneliti Biwi menurut Ibn Arabi? Ada nggak satu? Kalau misalnya nggak ada. Kalau nggak ada, Tapi ada sumber sekundernya misalnya dari Oksidivo isu Hah? gimana Pak? ya nggak apa-apa. Jadi, nah nanti preview studies itu dia jadi sumber primer atau jadi sumber sekunder sebenarnya nanti di bawah itu. Ya, syukur-syukur ada satu karya ilmiah yang menulis Ibn Arabi dan pengaruhnya terhadap kesehatan mental. Udah, berarti jika kamu jelaskan aja apa yang baru dari kamu, itu aja. Kalau saya kan bilang nggak ada, belum ada. Dan kalau misalnya sumber sekundernya itu dari buku yang itu ya. Iya itu kan gini, misalnya ada Pak di buku ini tapi hanya 2 kalimat tulis. Ada Pak di buku ini tapi si penulisnya hanya menyebut 3 kalimat aja. Itu boleh dimasukkan dalam preview studies. Gitu, ya. Jadi itu teorinya, teorinya. Data primer sudah ada banyak, semakin bagus. Tesis kamu cepat selesai, yakin saya. Tapi kalau data primer itu sedikit, hanya 2 halaman atau susah nanti. Berarti ini saya tanya, ini tesis kamu berarti nanti cuma 10 halaman dong ini. Dari 150 halaman. Karena datanya sedikit. Gitu. Jadi lebih baik jangan kalau datanya sedikit. Ya. Ya. Ya ini tadi angkat tangan apa? Ini Pak, ini memastikan aja. Hah? Karena tadi yang dibilang Pak Yose, berarti kalau saya tanya, boleh betul-betul jadi masalah nggak? Kalau misalnya nanti review studiesnya itu nggak ada misalnya. Kalau preview studiesnya nggak ada. Iya, nggak ada. Ya tapi tetap ada di situ preview studies. Sejauh penelusuran penulis tidak ada yang belum ada sarjana yang menulis tentang ini. Tetapi kalau Haul Hussein di Mesir ada ini, Haul Hussein di Irak misalnya ada ini, Haul Hussein di ini ada, tapi yang ini belum ada. Tetap judul itu tetap harus ada, Banner Studies itu sendiri, penelitian terdahulu yang relevan. Nah kemudian begini teman-teman ya, sumber itu harus karya akademik ya, jangan buku-buku dakwah. Misalnya ini menulis Ibnul Qayyim surga dan neraka. Ada buku tuh, tapi dia sebenarnya buku ceramah. Misalnya surga menurut Ibnul Qayyim. Wah di situ, marilah kita betul-betul mengamalkan apa yang ditulis oleh Ibnul Qayyim ini supaya kita masuk surga segala. Itu berarti buku dakwah, bukan buku akademik. Nah itu hanya jadi referensi sekunder, bukan referensi primer. Jadi referensi primer itu adalah betul-betul buku akademik. Nah yang disebut buku akademik adalah hasil penelitian. Gitu ya, hasil penelitian. Gitu. Nah kecuali kalau memang riset kamu tentang Agim, maka semua bukunya buku dakwah. Itu buku-buku dakwah Agim itu menjadi sumber primer. Jadi tergantung risetnya. Ya. Oke. Cukup ya? Cukup ya? Sebentar itu tuh, yang belakang. Maaf, Ya. terima satu-satu. Berapa? Nah, saya terima
Terima ya. Saya belum tahu tema atau judul apa, tapi kayak ngomongin masalah. Saya belum tahu Judul. tema atau judul. Jadi saya kan bekerja di tempat rehabilitasi. Tadinya mau mengusung tema itu integrasi rasionalitas dan spiritualitas melalui paradigma BPSS. Apa itu Pak? Biologi, psikologi, sosiologi, dan spiritual. Jadi pengobatan Itu luas sekali. Iya, itu jadi pengobatan spiritual yang sakit jiwa melalui itu kan kalau di rumah sakit jiwa biasanya obat sama ini aja, Ya. tapi digabungkan spiritual. Dan masalahnya adalah kenapa kebanyakan orang-orang yang sakit jiwa bukan yang dari ekonomi, tapi banyak yang orang-orang besar yang punya di luar, orang hebat gitu. Ya, jadi apa gini, yang diangkat? kamu mau meneliti lembaga itu BPPS itu lembaga atau bukan? Bukan, apa namanya, teori kesehatan Metode. tawaran Ya, ya. jadi kamu mau meneliti itunya atau mau meneliti pasiennya? Meneliti masalahnya kenapa orang-orang yang hebat yang sakit jiwa gitu. Pasiennya. Pasiennya. Ya itu kamu punya data Iya. bahwa ada banyak pasien yang dari kelompok kelas menengah ke atas, Iya, ada. orang-orang kaya. Bahkan ada yang dokter yang lagi kos atau bahkan dosen gitu, pengacara tuh Ya, gitu. ya. Iya. Lalu Diangkat, hubungan dengan keilmuan kamu apa? tasawuf psikosofis kan dulunya tentang tasawuf, Ah, terus ditawarkan itu nanti ada Islamnya nggak di dalamnya? nah di spiritual itu di sana diterapkan metode-metode kayak ajaran Islam, diajarin berzikir segala macam ketika yang Kristen. Seperti di tasawuf itu al-inabah. Nah inabah kan cuma hanya gitu, cuma disuruh mandi, sedangkan mandi kan kalau secara rasional nggak bisa menyembuhkan tetap pakai obat kan karena sarafnya terputus. Nah di situ sih menariknya dia pakai dua konsep itu. Iya bisa kamu meneliti itu. Jadi kamu mau meneliti pasiennya atau mau meneliti metodenya? Ada dua tuh. Kalau meneliti pasiennya, metodenya pasti ikut. Tapi pasiennya kamu wawancara 20 orang lah, kamu wawancara 20 sumbernya. Wawancara dikumpulkan. Nanti baru kamu ngomongin metode penyembuhannya. Gitu. Jadi metode itu yang minor, yang mayor tuh ke pasien. Apa bagus kalau dari itu kayaknya belum ada kali yang meneliti itu ya. Di UIN maksudnya. Nggak tahu kalau di tempat lain. Nah, lalu kamu nanti ngomongin tasawuf Islamnya karena kamu kan tasawuf. Oh iya ya, saya lupa ya. Harus ngomongin jurusan kamu ya. Jadi jangan yang lain. Ya kamu jurusan apa? Hafi. Tapi banyak ngomongin tasawuf misalnya. Menurut saya nggak bisa. Harusnya kamu ngomongin filsafat Islam aja. Jadi kamu ngomongin teologi tadi tentang sesat-sesat. Biasanya kalau sesat-sesat itu teologi ilmu kalam. Nah, nanti ditanya, nah, ini kamu sebenarnya masternya master teologi apa master filsafat Islam? Itu. Ya. Jadi bidang kamu aja, bidang kamu. Kamu jangan ke tafsir, karena bukan kamu kalau tafsir gitu. Jadi itu yang disebut dengan keahlian. Keahlian itu ada di konsentrasi prodi. Sekarang ini di S1 banyak anak perbandingan agama ngomongin AFI itu jurusan AFI skripsinya, begitu pula anak AFI banyak skripsinya perbandingan agama. Itu salah itu, nggak boleh. Ya, iya, udah kamu tasawuf, misalnya tasawuf. Ini filsafat ya filsafat. Jadi kalau ngomongin mitos sesat dari sisi filsafatnya, bukan dari sisi Filosofis. bukan dari sisi ilmu kalamnya. Filosofis. Mana pakai teori siapa banyak lah, Levi Strauss banyak ngomong tentang mitos itu banyak. Kamu apa? Prodinya? Afi. Kamu? Afi. Kamu? Afi. Filsafat ya. Dan banyak yang menarik, banyak banget filsafat. Wah, saya tuh tahu nggak setahun terakhir saya tuh setiap hari, setiap malam nih baca apa namanya teori itu Mada Frankfurt. Saya senang banget baca Mada Frankfurt tuh Habermas, kemudian Gadamer. Wah, saya senang banget tuh. Jadi kemudian pernah berbulan-bulan saya baca Hasan Hanafi sama pokoknya teks Jabiri gitu ya. Nah itu menarik banget menurut saya tuh, masih banyak yang menarik. Terutama tema tentang kekuasaan ya. Jadi misalnya apakah ilmu pengetahuan yang melahirkan kekuasaan, jadi knowledge menjadi power atau power menjadi knowledge. Kamu tuh punya kekuasaan apa karena kamu berilmu lalu kamu punya kekuasaan, atau sebenarnya karena kamu punya kekuasaan akhirnya menyebabkan kamu
jadi berilmu. Wah, itu keren banget tuh. Saya seneng banget tuh. Itu dari Michel Foucault. Wah, keren banget itu. Kalau Sayyidina Ali mengatakan karena ilmulah orang menjadi punya kekuasaan. Jadi knowledge dulu baru power. Tapi kalau Michel Foucault enggak, dibalik dapat dia. Pokoknya kalau Foucault itu dibalik semua, dibalik. Dibalik. Ya. Jadi kamu nih S1 terus S2. Berarti kamu sebenarnya punya uang ya. Katakanlah ada bayar SPP, beli buku ya, betul kan? Ya betul nggak? Betul nggak? Nah, sebenarnya kamu tuh punya power. Ya power itu entah apalah gitu. Sehingga akhirnya selesai S2. Jadi kalau dari perspektif itu power dulu, baru dia punya knowledge. Seperti konsep moderasi beragama itu lahir dari mana konsep moderasi beragama? Dari Kementerian Agama, dari power. Jadi power melahirkan konsep moderasi beragama itu dari Kementerian Agama, zaman Menteri Agamanya Lukman Hakim Saifuddin, dibuat sama dia. Gitu. Kerukunan umat beragama dibuat sama Alamsar atau Menteri Agamanya Alamsar atau perguruan kerukunan umat beragama, konsep. Jadi dari power muncul knowledge. Gitu. Tapi juga ada banyak orang itu setelah dia punya knowledge gitu, jadi profesor segala macam, dia kemudian punya power. Tapi sebenarnya power yang dia hasilkan itu sebenarnya lahir dari power yang dia punya sebenarnya gitu. Nah itu menurut saya menarik ya, bisa diterapkan di berbagai macam institusi. Oke gitu ya. Cukup ya saya kira ya. Itu teori-teorinya. Saya berharap tidak boleh lagi ada proposal yang buruk. Ya, dan itu teori dari saya. Tadi sudah judul, latar belakang, rumusan masalah, previous studies, pendekatan, teori. Ya sudah itu semua sudah kita bahas tadi. Ini semester 1 semua. Ada yang 3. Oke ya, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama dulu, Pak. Buat rekomendasi. Mana hilang pulpen?